kalau Rasulullah dulu itu sulit banget buat memuslimkan orang untuk memualafkan seseorang, sekarang terlalu mudah untuk mengkafir-kafirkan orang gitu. 18 tahun Sad boy. Jomblo Sad gitu. boy, parah. Udah, Sekalinya gitu ngedeketin cewek gagal. Ketikung, ketendang. Jadi Kalau misalkan teman kita ada yang LGBT nggak usah dijauhin. enggak jangan kita rangkul. Bunuh. Kita rangkul. Bukan, kita dekatin nih. Kita ubah. Benar. Sifatnya. Benar. Kalau sampai ada satu orang yang bisa menyerupai yang bisa membuat satu surah mirip dengan Al-Quran, gue ikutin ajarannya. Dan kalau gue bisa menemukan satu kesalahan di Al-Quran, gue keluar dari agama Islam. Tiga, dua, satu, RAD Podcast. Oke, jadi di podcast gue kali ini gue bareng sama teman-teman gue. Tapi di podcast gue kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang sebenarnya agak sensitif. Jadi kalau kalian nggak suka sama konten-konten yang kayak gini, kalian bisa langsung close aja videonya, langsung nonton video gue yang lain gitu ya. Oke, jadi di sini gue ada Rizky sebagai apa ya jatuhnya, kayak semi moderator gitulah ya. Dan ada juga Jaya sebagai salah satu narasumber gue di sini. Asik, sini dong. Buset. Halo guys. Masuk Pak. Ya. Maaf ya guys, agak rusuh. Oke, jadi di podcast gue kali ini karena kita sudah swab dan semuanya sudah negatif gitu ya. Jadi kita boleh lepas masker nih karena pengepet nih ya gak? Oke. Aduh. 1000 viewers lihat muka gue ya guys. Oke, jadi kayak yang tadi gue bilang, gue mau ngebahas sesuatu yang agak sensitif nih buat beberapa orang. Apalagi ya sebenarnya buat banyak orang ini adalah sesuatu hal yang sensitif banget. Di sini gue mau ngebahas topik tentang agama. Cuma di sini gue bukan gue mau berdebat atau membandingkan agama gue dengan agama yang lain. Di sini gue juga bukan mau melakukan penistaan agama atau kayak gimana. Tapi di sini gue cuma mau tahu pandangan orang non muslim tentang agama gue dan pandangan gue tentang agama lain gitu. Nah, jadi kalau kalian emang nggak suka, mendingan ya close aja gitu videonya kan, karena takutnya kan rame gitu ya kan. Itu dia. Oke, jadi di sini kita udah berunding dan kita udah nyiapin beberapa pertanyaan, beberapa topik yang bisa kita bahas gitu ya. Iya. Oke, gimana Ki? Perkenalan dulu dong. Perkenalan lagi dong. Oh iya betul. Biar enak. Oke, jadi perkenalkan dulu nih ya, bertiga nih. Lu dulu Ki, Oke, gua sebagai dulu. moderator. Gua sebagai moderator sini, nama gua Rizky Zulfanugraha. Ini. Harus lengkap kan biar bagus itu kelihatannya dari sana. Benar. Biasa dipanggil Rizky aja udah bagus. Oke, di sini kan gua sebagai semi moderator. Sebenarnya kan di podcast kali ini agak-agak gimana gitu kan. Jadi agak-agak ngerem juga gitu kan. Iya. Tadinya biasa ini jadi ngerem sedikit gitu kan. Ngetrem lah katanya. Kita juga sebenarnya bukan sekedar ngomongin, cuman ya sambil ngasih ilmu lah sedikit. Gitu deh paling. Gue Rizky dan ada Jaya. Oke. Jay, lu boleh memperkenalkan diri dulu. Ya, gua Jepa Levi sebagai narasumber di sini ya. Dari pihak agama yang lain nih. Oke, Ya. siap. Oke, jadi gue Raditya Luhung dan di sini gue jadi hampir kayak bukan gue yang punya podcast karena di sini gue semi narasumber. Karena di sini gue juga mau menyampaikan pendapat atau pandangan gue terhadap agama lain ataupun agama gue sendiri gitu ya. Oke, kita mulai aja kali ya. langsung mulai aja kali ya. Kita coba kali ya. Waktu itu adalah uang. Bener. Jadi di sini sebenarnya gue ada beberapa pertanyaan gitu yang mungkin gimana ya? Kan di sini tuh kayak saling ngasih pendapat aja gitu kan. Iya. Jadi belum tentu di luar juga tahu gitu. Dan benar. kalian juga belum tahu kan apa yang gue mau tanyain kan nih. Jadi gue mau ini pertama gue bukan pertama sih sebenarnya. Awalnya gue mau nanya tentang gimana sih Jay, buat lu nih Jay nih dari agama apa? Buddha. Oke. Jaya Buddha. Jadi gue mau nanya. Ada apa ini? Ada apa ya? Santai aja santai. Kalem. Aduh minumnya cuma satu lagi. Ntar kita berdua aja. Gampang itu.
Saling Berdua berbagi aja. itu indah. Jadi Benar. gue tuh pengen nanya sih dari menurut gimana sih dari agama lu itu gimana ya kayak aduh Santai Pak, jangan kalem. Lalu benar kayak fanatisme di agama lu tuh ada nggak sih Jay? Kayak kalau di Muslim kan ada, maksudnya bukan ada kayak kalau fanatisme di agama Muslim kan kayak ada organisasi, kayak forum gitu kan, kayak yang sekarang lagi viral juga gitu kan. Iya. Ya itulah pasti tau lah. Kalau di agama gue sih pasti ada. Hmm. Cuman ya berbeda aja lewat sumbangan, kayak minta sumbangan doang gitu doang. Contohnya yang lebih inilah maksudnya. Ya kayak Yang pembangunan wihara biasa begitu. Walah. Bangunan wihara, terus donasi buat yang gak mampu apa yang kena bencana. Itu doang sebenarnya. Simpel ya. Simpel. Oke, Ngapain baiklah. harus yang rumit-rumit. Nah, kan itu dari maksudnya dari Jaya juga kan. Kalau dari Jaya contohnya kayak gitu. Nah, menurut ini Jaya edit sang muslim gitu kan. Muslim dah pokoknya. Ustaz kita ya. Menurut lu kalau pandangan menurut lu nih Ah. fanatisme tuh gimana sih kayak ya pasti kan agak terombang-ambing nih dengan kata Iya. fanatisme yang menurut gua kayak gitu deh pokoknya Iya. juga nggak berani ngomong kayak gitu deh pokoknya. Gimana tuh Dit menurut dari pandangan lu sendiri fanatisme itu hal yang wajib atau gimana gitu? Sebenarnya ya kayak balik lagi kan, apapun yang berlebihan itu nggak boleh ya. Jadi fanatisme itu ada baiknya juga ada buruknya gitu. Karena terkadang gini, manusia yang paling sempurna itu kalau di agama gue Jai itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaik. Tapi banyak orang sekarang yang fanatik dengan pemuka-pemuka agama yang gimana ya? Beliau itu pengikutnya banyak, followersnya banyak gitu kan. Tapi pengikut-pengikutnya ini terlalu fanatik. Jadi masalah yang salahnya fanatisme adalah selalu membenarkan seseorang yang bahkan punya banyak salah gitu loh. Iya. Nggak selalu benar. Nah, yang salah di agama gua adalah fanatisme ini dijadiin salah satu senjata buat ngehancurin bukan negaranya ya, malah Topeng, lebih jadikan topeng jadiin topeng dan malah buat ngehancurin agama gue sendiri gitu loh. Maksudnya ngejudge. kalau Rasulullah dulu itu sulit banget buat memuslimkan orang untuk memualafkan seseorang, sekarang terlalu mudah untuk mengkafir-kafirkan orang gitu. Jadi kayak gimana ya? Terlalu mudah buat orang tuh bisa goyah gitu imannya, bahkan ada yang sampai keluar dari agama Islam karena fanatisme oknum-oknum yang melakukan fanatisme ini itu terlalu mengekang gitu. Apa ya jadinya? Radikal lah gitu. Nah, kalau menurut gua Totalis. fanatisme itu adalah nggak boleh sih karena terlalu Iya, jadi kayak lu selalu membenarkan orang gitu. Jadi kayak yang seharusnya nggak jadi raja malah dirajakan. Iya gitu dia. Jadi ya otaknya tuh ada di atasnya. Benar. Jadi seakan-akan ya, boneka dia, gitu. Iya, kayak robot aja digerakin sama si itu. Kayak wayang Situ. ada dalangnya gitu. Bener. Itu sih kalau menurut gua fanatisme ya. Oke. Bahkan menurut gua fanatisme tuh nggak cuman masalah agama loh. Maksud gua Bisa kayak ke kemanapun Iya. gitu. Lu mengidolakan seseorang, lu mengidolakan sesuatu kayak yang lagi rame nih sekarang nih, K-pop nih. Iyalah. Itu gokil BTS juga. gitu ya. Iya. EXO. Aduh, Gila. Maksudnya oke, lu boleh mengidolakan dia, lu boleh mengidolakan orangnya, tapi ya lu harus inget lah, di akhirat nanti dia nggak kenal sama lu, anjir. Dia nggak kenal sama lu, dia nggak tahu lu siapa juga gitu kan. Dia nggak bisa nolong lu gitu, dia nggak bisa ngasih Sebenarnya kayak lu ngasih lu sesuatu. mengagumi boleh, cuman jangan terlalu over lah. Iya benar. Karena ya kalau fanatik kayak gitu kan mungkin ada feedbacknya ke kita, cuman nggak banyak. Kalau misalkan contohnya kan ini bisa di luar agama juga kan, banyak juga gitu kan. Iya. Contohnya feedbacknya kalau misalkan lu ngidolin artis, lu fanatik sama artis, pasti kan ada feedbacknya lu bisa ketemu langsung. Iya, kayak gitu-gitu. Cuman menurut gua kalau terlalu over juga jadinya gimana gitu. Bener, karena misalnya gini ya, menurut gua seseorang yang paling pantas untuk lu idolakan secara fanatik gitu ya cuma Rasulullah. Karena beliau doang
apa ya, manusia maksum yang nggak punya salah, yang cuma keliru gitu. Dan itu bukan salah, kelirunya beliau juga pelajaran buat kita gitu kan. Dan gimana ya, nggak ada orang selain beliau yang pantas untuk diidolakan lebih gitu. Iya. Lu idolakan sifatnya, lu idolakan sikapnya boleh, tapi kalau lu idolakan orangnya sampai tergila-gila, ya buat apa gitu loh. Intinya jangan berlebihan Iya. aja. Bang. Untuk apa lu mengidolakan seseorang yang bahkan nggak kenal sama lu, nggak tahu sama lu, sedangkan ada seseorang yang di akhir hayatnya aja masih mikirin umatnya gitu loh. Itu menurut gua kalau fanatisme ya. Boleh. Masuk, boleh lah. Boleh. Oke. Sekarang di sini kayak gue juga kayak banyak pertanyaan yang sebenarnya spontan awalnya, cuman karena gue catat biar nggak lupa gitu kan. Iya. Jadi bukan dibuat-buat pertanyaan, emang gue nggak tahu dan gue masih ngeblur lah gitu apa yang mau gue tanyain, takutnya kan kalau gue tahu-tahu doang kan takutnya kan salah kaprah atau salah ngomong lah ya. Iya, salah ngomong kan gak enak. Bener. Kita keburu dihujat lagi. Iya, makanya harus difilter, harus disaring gitu kan. Iya. Harus Harus terkonsep lah gitu biar agak tertata gitu kan. Iya, Biar enak benar. juga. Biar pada ngerti, biar kagak ngomong itu pada ngejelek-jelekin. Iya, jangan itu ngasal, jangan ya. Asal ceplos-ceplos Iya, ntar baik, malah ya kan? rasis kan gak enak juga kan. Iya Karena kan benar. udah zaman-zamannya pada rasis banyak. Banget. Pasti lu kayak ngerasain kan Jay, kayak teman-teman lu nih kayak mungkin temenan nih, kayak ada kan temen deket sama teman yang biasa aja yang menurut lu kayak apaan sih anjing, lu ngapain sih kayak gini, lu ngomong gini sih. Iya. Lu ngerasain gak sih Jay apa yang maksudnya fase-fase kayak gitu, kayak anjing lu temen gua, cuman lu kan gak terlalu ini sama gua, tapi lu berani lu ngomong kayak itu kayak ke gua tentang rasis ya. Menurut lu dan cara lu ngadepinnya sama cara lu gimana nerima gitu kayak gimana? Kalau cara gue ngadepinnya sebenarnya gampang aja, kayak dia ngomong agama gue kayak gini-gini ya gue jelasin sampai bener-bener clear, sampai dia ngerti. Kalau masih belum ngerti gue jelasin. Ya kalau nerima ya udah terima aja udah. Ngapain kita pusing-pusingin? Iya sih, cuman kan banyak orang juga kayak gitu kan sakit hati atau apa gitu kan. Ya, lu bener. termasuk ke situ nggak sih kalau ada orang ngomong nih, Cina lu, maaf nih. Enggak lah. Cokin lu anjing lu gini Enggak. lu. Ngapain kita harus ngerasa? Jadi ya biasa aja gitu kan. Santai aja, bawa kalem aja. Nah, gue demen dia begini nih. Jaya doang. Emang bener harus begitu. Iya. Ngapain orang ngatain ih Cina lu, terus kita sakit hati. Ngapain begitu? Ya udah terima aja, emang kita Cina bagaimana? Bener. Iya. emang Masa diciptakan kita Cina dari dibilangnya itu. Arab kan gak lucu. Tapi Toh gua juga sesuai fakta ya. Iya. Tapi gue pernah sih kan mungkin emang muka-muka gue kan sedikit-sedikit Chinese, jadi gue pernah nih sama bokap dia sendiri. Gue di garasi rumah dia, coba Cina ya? Kaget dong gue bilang Cina, gue bilang enggak, gue juga bingung mau jawab apa kan karena gue gak enak, baru pertama kali kenal kan. Kacau emang. Enggak di mana-mana emang. Ya kan gue udah jelasin waktu itu ya. Iya. Udah aman, udah ngerti lah. Udah ngerti lah sekarang sama Ya, gue. Udah paham ya? Emang mirip Cina sih sebenarnya. Sedikit agak. Enggak sih, emang mirip Cina. Oke. Lanjut nih ya. Nah. Lanjut lah. Lanjut. Kan kalau apa ya? Gue juga nggak tahu sih LGBT itu tentang LGBT nih. LGBT itu nggak tahu disahin atau enggak karena gue nggak tahu. Karena gue gelap banget deh kalau bicara-bicara kayak itu karena gue takut salah atau gimana. Kalau di agama lu sendiri Jay, LGBT itu dilarang atau gimana? Dilarang. Atau yang lu tahu tentang LGBT itu apa sih atau gimana? Pandangan lu gitu. Pandangan lu tentang LGBT itu? Kalau di agama gue LGBT itu udah pasti dilarang. Karena tuh ya gimana ya, kita di Menyimpang. menyimpang bisa masuk. Ya karena sekarang gini, kalau di agama gue kita diciptain nih harus berpasang-pasangan. Iya. Kalau LGBT itu udah pasti dilarang keras. Tapi nggak tahu kok agama lain ya. Iya. Apa itu dilarang apa gimana nggak ngerti gue. Tapi kalau di agama gue jelas itu dilarang banget. Tapi kalau seandainya pemerintah mensahkan LGBT gimana Jay? Gue nggak setuju. Alasan lu kenapa? Ya sekarang gunanya kita hidup masa harus sama cowok lah aja sama cewek lah. Oh iya, buat apa diciptakan wanita untuk para lelaki ya kan? Kalau kayak gitu mendingan dari awal kita diciptain laki semua kan. Bener nih, gue demen. Lah cewek ngapain
kita nganggurin ya kalau misalkan itu ya sama cewek lah. Iya benar. Lah kalau sama cowok mah bisa punya anak. Nggak bisa. Nyusuinnya dari mana? Gitu aja. Kalau Dari mana Ki? Ya enggak tahu. Oh iya. Kan nggak bisa makanya. kan dia wanita. Semi wanita. Tapi lu normal kan itu, Jay? Oh normal. 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 Gua kan takutnya kan gua lagi main ke kamar lu gimana lu? Takutnya gitu. Kagak lah aman. Mesti udah ada dekat aja sudah berdekan nih. Lah ngapain ya biasa orang LGBT gitu yang nggak waras sih sebenarnya. Benar. Yang nggak punya. Psikisnya kena sebenarnya dikit, psikisnya kena dikit, Itu otaknya ke bukan belakang. kena dikit. Kena banyak itu. Udah kena banyak sumpah. Damage-nya udah banyak, udah savage itu. Nah, menurut lu sendiri Dit, gimana Dit pandangan dari seorang muslim tentang LGBT? Dan semisalkan tadi yang lu bilang kalau misalkan disahkan sama pemerintah, lu setuju atau gimana? Kan gue takut kan lu masa ini temen gue ini kan agak gimana ya, 18 tahun Sad boy. jomblo Sad gitu. boy, parah. Udah, Sekalinya gitu aja. ngedeketin cewek gagal, ketikung, ketendang. Jadi dia itu selalu menjadi gelandang bertahan kalau di bola nih. Kok nggak halu, cuma bisa halu kok Iya, nggak. lu halu gitu. Aduh, Sama 18 tahun halu doang. Nah, dia. gue takutnya kan awal gue kenal pas dia cerita sama gue nih, gue 18 tahun jomblo. Nah, waktu itu kan kayak LGBT. Gue takutnya tuh dia agak belok atau gimana kan. Mulai sekarang ya gue percaya lah sama dia walaupun gue nggak tahu besoknya dia gimana nih. Ya kan kita nggak takutnya, tahu, kan. ini takutnya nih guys ya. Nauzubillah min dzalik. Pulang dari sini dia agak berpikir, aduh, Jadi kan dia LGBT, malam minggu takutnya. katanya mau ngedate nih sama cewek. Dadet bae. Kayaknya kalau Mau jadi makan aja lagi. Iya. Kalau diterima itu juga. Kalau di ACC nih sama cewek nih suratnya ya kan. Takutnya nggak jadi berpikiran dari mulai Senin depan di LGBT gue bingung deh tuh gue takut lu kayak gitu. Kalau kayak gitu mau nggak mau gue pindah dari kompleks Ya, sekarang nih. Sekarang gini aja, kalau misalkan teman kita ada yang LGBT nggak usah dijauhin. Nggak jangan kita rangkul. Bunuh. Kita rangkul. Bukan, kita dekatin nih. Heeh. Kita ubah Benar. sifatnya. Benar. Lah, Benar. sekarang kalau orang teman kita ada yang LGBT, masih kita jauhin, kan kasihan juga. Iya kalau Kan jauhin kita kan takutnya. kan kita hidup di dunia sebagai manusia harus saling menolong. Nih gue udah mati sama kayak gini. Menolong tuh paling penting. Parah dia asli. Oke nih, kalau pandangan gue terhadap LGBT apalagi sampai disahkan tolol sih. Sangat. Serius. Karena gini. Oke, kita nggak usah bahas agama deh. Kita bahas logika aja. Tuhan mencipta itu agama-agama. Nggak, gini. Sesuatu diciptakan, kenapa manusia bisa bikin sesuatu yang hewan nggak bisa bikin? Karena manusia diciptakan dengan nafsu dan akal. Hewan cuma nafsu. Iya. Bahkan malaikat cuma akal. Gini. Kalau kita sebagai manusia aja yang udah dikasih akal malah LGBT gitu ya. Itu tolol. Masalahnya gini, hewan aja yang nggak punya akal, nggak punya pikiran, nggak tahu yang mana yang benar yang salah, dia nggak LGBT. Lu pernah lihat kucing cowok sama cowok? Kan nggak pernah anjing. Anjing gitu, jantan sama jantan, betina sama betina nggak ada anjing. Anjing loh yang goblok, kagak ada akal-akalnya sama sekali gitu. Kucing lah yang paling bego. Ya sama aja dah pokoknya hewan. Pokoknya hewan gitu. Iya. Hewan yang nggak ada akalnya sama sekali aja masih mikir buat melakukan hubungan gitu. Sama betina lagi. Betina sama betina nggak ada, cowok sama cowok nggak ada gitu maksudnya. Hewan yang nggak ada akalnya aja nggak mau LGBT. Masa iya kita manusia yang derajatnya lebih tinggi, penciptaan paling sempurna, yang punya akal, yang punya nafsu, yang bisa membedakan antara baik dan benar, masa ya kita LGBT gitu loh. Maksud gua sesuatu, karena kebanyakan gini ya, LGBT itu kalau menurut gua setelah gua research, LGBT itu terjadi karena seseorang merasakan patah hati gitu. Iya. Nah, habis itu Kecewa. kecewa sama cewek atau kecewa sama cowok, habis itu dipukul rata tuh semua cowok, semua cewek kayak semua cowok brengsek, semua cewek brengsek. Ya habis itu dia akhirnya yang cewek suka sama cewek, yang cowok suka sama cowok gitu. Sebenarnya kan awalnya dari situ. Karena ya gitulah, cuman ya yang pasti LGBT adalah sesuatu yang nggak mungkin bisa gue terima gitu dan aneh aja gitu anjing. Gimana ya, lu bisa suka sama lawan jenis tuh lihat apanya anjing? Iya karena ya bentuknya sama-sama aja sih menurut gua. Iya. Lu suka sama cowok nih, kan lu juga cowok. Iya, lu punya semua apa yang cowok punya. Cuman gitu emang loh. bedanya pendek sama panjang aja sih gitu sama doang. mukanya doang berbeda. Iya. Iya. Pendek sama panjang doang kan bedanya. Iya. Tapi Tapi lu pendek sama panjang. Tangannya maksudnya nih, tangannya sama gitu pendek sama panjang. Wah, kalau panjang mah maling. Tangan Iya, panjang kalau maling. kaki panjang kan buat lari tuh lumayan Iya, tuh. benar. Bukan itu.
Ya pokoknya gitulah menurut gua LGBT ya. Tapi kalau misalkan ada yang bener dia omongin gara-gara patah hati, ya lah patah hati kayaknya lebay amat terus LGBT kayaknya ya. Iya nggak masuk akal juga sih lu Nggak patah masuk hati ke akal. terus lu langsung LGBT kayak kan nggak kalau lu patah hati sama satu cewek nih nggak mungkin semua cewek sama kayak itu semua. Biasanya orang kayak gitu jauh dari Tuhan sih otaknya. Bener. Emang Menurut salah satunya gua. itu salah satu faktor itu jauh dari Tuhan nggak maksudnya nggak bisa ngargain kan Tuhan juga Udah lepas tangan ciptain gitu. kan ciptain Iya. manusia Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Jamal anjing. Hawa lah. Kan Adam dan Hawa yang di Samtoni, Tuhan itu Adam Samtoni namanya ada. Tuhan tuh menciptakan Adam dan Hawa bukan Adam dan Jamal gitu. Jadi Nah. cowok Jamal sama cewek. siapa itu? Si Pertanyaan gue Jamal Jamal anak siapa? Nggak tahu gua juga. Ada ke si Adam. Jamal coba ntar komen ya namanya Jamal Yang tuh. namanya Jamal boleh. komen jelasin. Ntar kita ketemuan nih Nah. namanya Jamal. Boleh. Ntar kita klarifikasi aja. Itu kan dari menurut lu kayak gitu kan Iya. LGBT. Nah, ini tuh ada pertanyaan yang menyangkut ke situ. Gimana? Sebenarnya ada dua pertanyaan yang cuman satu-satu dulu kan. Boleh. Satu lah. Jangan nafsu aja gitu. Nah, di sini tuh ada pertanyaan kayak derajat laki-laki dan wanita. Ya kan? Dan pertanyaan kedua tuh halal dan haram. Agak-agak nyangkut kan tuh. Iya. Nah, kalau gue pengen nanya dulu tentang apa ya? Halal dan haram dulu deh. Karena kan ya LGBT haram gitu kan. Pasti, jelas. Dan hal haram itu bisa dikategorikan di luar LGBT. Ya nggak sih? Nah, menurut lo nih, kalau LGBT udah pasti haram gitu kan? Tapi yang pengen gue bahas di sini halal dan haram tuh di luar LGBT. Masih agak keluar, ya maksudnya di luar lah, di luar kategori ini. Maksudnya secara garis besar haram dan Iya. halal gitu. Kan soalnya kan banyak tuh pasti beranak tuh halal dan Iya. haram tuh ini. Cuman ada yang pengen gue tanyain, Jai. Kan kalau di Muslim kan gue juga seorang Muslim nih, Muslim yang baik. Amin. Amin. Pacar saya. Saya Muslim yang baik. Lagi alhamdulillah bisa, insya Allah. Mahrotnya doang kurang. Nah, di sini balik lagi ke pertanyaan. Nah, halal dan haram ini kan kalau di agama gue seorang Muslim kayak makanan deh, makanan kan kayak daging Daging anjing, B2 nggak boleh. B2 gitu kan nggak boleh kan, haram jatuhnya kan. Ya yang halal kayak ayam gitu-gitu kan. Kalau di agama lu sendiri ada nggak sih makanan ataupun hal lain yang diharamkan gitu? Makanan deh, kita bahas makanan gitu. Kalau di agama gua haram tuh ada sebenarnya. Ada contohnya. Masalah makanan tuh kayak sapi. Oh, sapi itu udah agama haram. Sapi terus Oh, itu bukan Hindu doang deh. sapi, kambing, soalnya kan Tapi lu waktu itu makan daging kambing lu di nah, rumah itu gua. dulu sabar, gampang itu mah. Kalau gua sih gimana ya, gua ngelanggar aja gua mah. Ya karena gua merasa itu makanan emang enak gimana. Bagus. Lah, sekarang gini. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Tapi sanksi banget nih. Harusnya itu. Aduh. Ya namanya kita pengen nyobain, kita cobain aja. Iya. Karena bener. penasaran daripada mati penasaran kan. Karena katanya sih yang nggak boleh makan daging-daging itu orang vegetarian nih. Masa gue sebagai manusia hidup harus vegetarian tiap hari. Aduh. Kan bosan gue lama-lama jadi hijau gua. Bener. Iya, ntar kulitnya hijau semua sih. Iya jadi Kayak hulu. kan kalau makanannya tadi itu kayak daging-dagingan, daging kambing sama sapi ya. Sapi. Terus Kambing. kalau misalkan anjing, ular segala macem tuh udah pasti haram sih. Iya. Ya masalahnya emang ada agama lain yang bolehin. Lu boleh makan daging anjing, ular, kelinci apa segala macem. Bener. Nah, tapi lu setuju gak sih kan ada orang kayak ngejual sate anjing pakai sayur kol. Enggak itu lagu kan. Oh itu lagi. Makan daging anjing Maaf, dengan maaf. sayur kol ya. Tapi masuk itu masuk. Iya, kayak lu kalau maksudnya gimana ya? Menurut lu itu kan haram ya. Tapi lu setuju gak sih sama orang yang ngejual kayak soto anjing gitu, misalkan nasi kucing anjing gitu kan misalkan. Itu Ini ngegas ngatain banget apa? ya. Enggak, ini. Kayak dia punya dendam dia. Iya, Bertanya bertanya. pribadi nih. Lu setuju gak sih adanya orang yang ngejual kayak gitu? Ngejual mungkin kalau di Manado kan ada kayak pasar yang jual-jual gitu. Manado apa di mana gitu? Di ini ada satu kota gitu. Iya, satu Maksudnya kota kan nggak yang usah ngejual. disebut lah. Iya, pokoknya kota. Takutnya ntar tersinggung lagi Iya, dia kan, maaf ya debat. guys, tadi agak keceplosan sedikit. Nggak masalah. Itu menurut lu setuju gak sama orang yang jual-jual kayak gitu? Kayak gimana sih gitu? Kurang. Nggak setuju banget. Ya sekarang gini ya, yang namanya daging hewan kan udah ada kan, kayak sapi, terus kambing, ayam itu kan udah jadi bahan pokok. Udah pasti boleh lah. Kalau sekarang daging anjing ya segala macem lah ya. Ya mereka emang termaksud kayak
bahan makanan kan enggak. Iya benar. Sebenarnya tuh gak boleh, dosa sebenarnya itu. Tapi Jay, kan yang diharamin di agama lu itu apa? Sapi sama kambing kan? Bukan diharamin, ya dilarang aja. Dilarang itu. Cuma tidak dianjurkan lah. Tidak dianjurkan aja lah. Oh, tapi Bahasa gue keren ya. ada alasan tersendiri nggak dari situ? Kalau Apa gitu yang bikin? gue sih nggak tahu ya, kalau misalkan masalah daging sapi sama Hmm. kambing nggak boleh gara-gara apa nih, gue mau makan aja gue mah. Karena ingin, karena ada gitu kan. Ya, Karena penasaran. ya enggak, sekarang gini aja, kalau misalkan nanti suatu saat daging ayam cuman apa daging ayam hilang nih, cuman tinggal sisa daging sapi sama kambing. Iya. Ya masa kita nggak makan daging, tiap hari makan telur sama sayur kan bosan. Iya. Telurnya dari mana? Telurnya dari ayam. Nah, Nah, ayamnya nggak ada. ayamnya nggak ada tuh, hilang tuh. Kan bingung tuh telur Oke. dari mana. Nah, terus kan makanan udah. Kalau minuman kan kayak di Islam kan kayak alkohol, dilarang gitu kan. Alkohol. Tolong suka minum alkohol. Ini nih. Hati-hati lambung bocor, guys. Bahaya, guys. Bukan, takut Bisa lam- mati. Takut lambung baret doang, sudah deh korbannya. Iya, kayaknya Aduh. sih ada, guys, kayaknya. Gak usah disebut di sini. Janganlah. Tren nonton juga nyadar lah. Iya. Ya bener, di agama lu sendiri ada nggak sih Jay, kayak alkohol tuh haram apa halal gitu di agama lu? Kayaknya setiap di agama kayak minum alkohol haram deh. Haram ya? Setahu gue. Gue kira tuh kayak kan kalau di muslim udah jelas itu nggak boleh kan, karena memabukkan seperti Malah- cinta. Ih, bukan itu. Makanya nggak boleh pacaran, bolehnya langsung ta'aruf nikah. Halalan. Jangan buru-buru. Oh iya belum. Takutnya dia maunya di awal tengah-tengah Iya. lu tinggal kan lebih Oh, udah nggak usah bahas itu dah. Oh iya tadi. Tapi Ki, jangankan di agama ini kan gue baru belajar juga nih gitu kan dari luar agama gue. Selain dari agama Islam juga di agama Kristen juga alkohol itu juga diharamkan itu. Apa? Alkohol itu juga diharamkan di agama Kristen. Diharamkan. Diharamkan, benar-benar haram gitu. Gue kira tuh ada kayak agama tuh Heeh. ngebolehin kayak orang-orang yang minum. Nah, gue juga masih belum Alkohol tahu tuh tuh. kalau sampai gitu tuh. Gue juga kayak penasaran aja gitu kan, kalau yang ada lu mau masuk. Iya. Ya kita gini. Lu mau masuk emang? Enggak, Ya, gue ya kan aja pelajari. loh. Enggak juga lah. Kita logika aja, kalau misalkan ada agama yang boleh minum alkohol sama aja ngelecehin Tuhan. Itu aja sebenarnya. Alasannya kenapa ngelecehin Tuhan? Ya kan Tuhan tuh suci, alkohol kan enggak. Godaan setan semua itu. Idih. Kritis sekali kawan. Ya. Kan tiap orang minum alkohol pasti mabok. Iya, Pasti ada bener. aja godaan setannya kan, Hmm. berantem segala macem. Terus Iya. ada yang melakukan Jadi- seks habis mabok. Aduh itu. Agak menyimpang juga sih, bener, kayak banyak gimana ya, banyak minusnya ya, bener-bener kayak gitu. Lebih Jadi- banyak mudorotnya sih kalau menurut gua. Iya, jadi nggak boleh lah. Jadi kalau lu yang bilang ini anggur merah bukan nih, awas aja lu bilang anggur merah bukan. Ini apaan nih apaan? Ini jas jus anggur, sumpah ini jas jus anggur. Tuh jas jus. Sirop. Masuk jas jus. Yang gua Jas jus tolonglah nih. Jas jus please. Masuk. Please. Nah, ini gua mau bawa Citos nih, cuman katanya nggak boleh. takutnya Iya. ntar disangkanya kita ini lagi. Sponsor lagi kan kayak. Iya, masker nih tolong sensi, please. Ini gua nggak tahu masker gua merek apa nih. Ini sebenarnya Aqua, guys. Enggak. Coba tolong Aqua masuk lah. Aku masuk gua tempel lagi. Air kencing kuda ini. Tuh kan. Wih, jangan begitu. Cuman yang kuda yang sehat banget lah. Yes, benar. Nah, balik lagi nih ya. Hmm. Menurut lu, Dit, hal dan haram tuh gimana sih di agama Muslim? Hmm. Kan kita seagama nih, cuman aja Dit lah, gue takut Dit. Gini, kalau di Islam itu haram dan halal itu dibagi lagi menjadi dua. Ada haram aini, ada haram sababi, ada halal aini sama halal sababi. Nah, itu dia. Nah, di haram Gue gak tahu. haram aini adalah haram yang benar-benar mutlak, valid, yang benar-benar nggak apa ya, yang memang nggak boleh gitu. Contoh, babi, alkohol, khamr, terus atau perlakuan-perlakuan kayak mencuri, terus Seks apa di luar. nyakitin orang, berzina gitu kan, riba kayak gitu-gitu, itu jatuhnya benar-benar mutlak haram. Haram aini. Nah, haram sababi adalah Bentar, sesuatu. Dit, bentar. Gue mau ada pertanyaan nih. Gue Apa? mau inget nih. Tadi kan Khomar gitu-gitu kan. Heeh. Nah, jadi gue dulu pernah ngaji. Iya. Jadi gue belajar ngaji nih ya kan. Wih. Iya. Emang Belajar gua di mana Gue ngajinya? anaknya TPA banget. Waduh. Anaknya udah muslim abis. Pokoknya kalau nggak ngaji nih digampar gue. Waduh. Lah bukan digampar lagi. Digaplok pakai panci. Nah, Pakai rotan. nih ya. Katanya kalau orang yang nggak pernah minum alkohol di sini, dia katanya bisa ngerasain khamar di surga. Itu yang maksud khamar di surga tuh apa sih? Gue pengen tahu itu. Jadi gue lupa dalilnya apa, cuman ada satu dalil yang menceritakan
Jadi di surga itu ada satu sungai. Hmm. Kan kalau sungai kita biasa lah sungai kan. Iya. Nah, Kotor ya kalau di sungainya. surga itu ada sungai yang memang airnya itu adalah khamr gitu. Airnya khamr dan memang boleh gitu kita minum istilahnya. Oh alah. Iya gitu. Udah ngerti. Ngerti. Paham ya? Tolong Pak Ustadz yang dulu ngajarin gua nih, ajarin kayak dia gini lah, jadi gua kan nggak salah gitu kan. Oke, dilanjut lagi. Oke, jadi tadi kan haram aini tuh yang mutlak haram. Haram sababi adalah sesuatu yang halal. Contoh, kalau makanan ayam, kambing dari gue aja ya, ayam, kambing, sapi, domba, unta kayak gitu kan halal. Tapi itu makanan-makanan itu bisa menjadi haram sababi kalau didapatkannya dengan cara yang haram. Dapetinnya misalnya mencuri, nyolong, atau disembelih tanpa nama Allah, disembelih tidak nggak menghadap kiblat gitu kan, itu haram sababi. Nah kalau halal sama, ada halal aini dan halal sababi juga, ya kurang lebih sama lah gitu. Halal aini ya halal yang memang benar-benar mutlak halal gitu, kayak air zam-zam, air putih, atau makanan-makanan kayak ayam, kambing, ikan kayak gitu, itu halal aini. Ya halal sababi ya kurang lebih cara mendapatkannya gitu, cara mendapatkannya. Jadi kayak membeli dengan persetujuan antara kedua belah pihak, terus ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Itu antara haram dan halal. Dan kalau pandangan gue tentang khamr ya, tadi kan bahas khamr tuh atau alkohol. Jangankan khamr gitu, sesuatu, karena kan sebenarnya kalau di Al-Quran itu gue lupa dalilnya, sesuatu yang memabukkan itu haram. Dan sekarang konteksnya adalah yang paling sering memabukkan adalah khamr. Bahkan ada durian yang kalau lu makan banyak tuh mabuk gitu. Iya. Ya kan, ada salah satu buah gitu kan, durian, yang kalau lu makan banyak kan mabuk tuh. Atau lu ngelakuin sesuatu terus sampai mabuk gitu, itu juga haram gitu. Bahkan lu ngelakuin sesuatu secara berlebihan aja haram gitu. Jadi bukan cuman khamr, bukan cuman babi. Dan kalau lu nanya sama gua kenapa babi haram, gua berani bilang, oh babi ada cacing pitanya, babi dalamnya gini. Terus ada yang bilang, tapi kan babi udah ada peternakannya, sekarang udah lebih bersih segala macam. Di situ gua itu di luar konteks pengetahuan gua nggak berani ngomong. Tapi kalau secara kisah, secara dalil, jadi dulu Nabi Nuh itu membuat satu kapal besar banget gitu kan, untuk karena kan ada sempat banjir gede banget tuh. Nah, setelah kapal itu berlayar, habis itu akhirnya menepi, bukan menepi ya, apa sih namanya kalau kapal? Menepi mah. Iya, kapal apa sih? Apa sih? Kan kalau mobil kan kalau mobil parkir gitu kan. Bersandar. Ya pokoknya gitulah. Bukan Kapalnya bersandar. berhenti. Pokoknya kapalnya berhenti, Istirahat. Parkir lah ibarat parkir. kata. Nah, di kapal itu kan gak cuma manusia, banyak banget hewan-hewan di situ. Apa Nah, itu? wah banyak bener. Dinosaurus ada? Enggak. Oh, enggak ada. udah nggak zamannya tuh. Oh, udah Jadi jauh ya? iya, udah banyak banget hewan-hewan di situ. Akhirnya karena hewannya ada yang mati, ada yang jadi bangkai, kan bau tuh. Nah, Allah menciptakan babi dari situ untuk memakan semua bangkai-bangkai yang ada di kapal itu. Makanya alasan kenapa babi haram itu awalnya gitu. Oke. Jadi begitu ya. Iya, Tapi benar. kalau yang dia bilang tuh, yang kata sekarang kan banyak yang ada peternakan babi ya. Menurut gue sih sama aja sih. Mau ada peternakan yang katanya bersih banget, percuma tetap Iya, aja. benar. Ya gue sebagai agama Buddha gitu yang boleh makan daging B2. Enggak, gue jarang makan. Tapi sesekali pernah nawarin gua. Sesekali pasti pernah. Nawarin lagi. Nawarin lagi. Itu karena gue terpaksa aja. Astagfirullah. Mana lu nggak enak gitu kalau lu makan sendirian, Iya. jadi nawarin gua. Iya. Bisa. Masalahnya tuh kalau Makan Ki gitu ya. Oh. kalau Be mau nggak Be? daging B2 tuh sebenarnya jujur enak ya. Kalau yang belum pernah makan tuh gue kasih tau aja pasti enak. Oh iya. Rasanya pembono muntah. Mau gua nonton nggak ya? Misalnya ya. Mak lu nonton sehat kok. Yang penting ya mak gua aja yang nonton. Enggak canda-canda. Ya gitulah menurut gua. Enakan daging sapi sama kambing kemana-mana sih. Cuma bedanya kambing bau banget. Bener, bikin puyeng. Oh iya. Darah tinggi. Mabok itu bisa. Itu kolesterol ya? Bukan ya? Iya, Jadi kolesterol. ya? Kolesterol. Dosa apa itu? Dosa. Lu kolesterol dosa lu parah amat. Itu lemak lagi tertawa tuh kalau kita makan iya. daging kambing banyak tuh.
Udah Oke. lanjut jangan serius amat lah, tegang amat sih ini moderatornya. Santai, gitu, guys. santai. Udah begini banget. Iya, gak usah tegang. Oke guys, kita lanjut lagi. lanjut. Time is money, bro. Oke. Time is Naruto. Eh. Wih, Nih, salah. ada pertanyaan yang tadi gue bilang ya, pertanyaan pertama tuh, derajat laki-laki dan Oh, iya. wanita. Nah, itu tuh gimana sih kalau di lu dulu yang jelasin. Oke. Di derajat laki-laki dan wanita. Menurut lu tuh derajat laki-laki dan wanita tuh apa sih dan gimana ngomongnya? Pandangan gitu ya. Pandangan gitu deh pokoknya. Gini, ini mungkin adalah salah satu alasan kenapa gue memilih agama Islam dibanding agama yang lain. No offense ya Jai, serius. Tapi buat gue Islam itu bukan mementingkan sih, lebih ke memuliakan seorang wanita gitu. Karena Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling pantas untuk aku muliakan? Diem apa? Oh iya. Ustadz gak boleh gerak-gerak. Siapa orang yang paling pantas untuk aku muliakan? Rasulullah menjawab, ibumu. Dan sahabat itu nanya sampai 3 kali dan Rasulullah menjawab ibumu. Nah, yang terakhir kali sahabat itu nanya lagi, siapa orang yang paling pantas untuk aku muliakan? Baru Rasul menjawab ayahmu. Jadi sampai Rasulullah tuh menjawab 3 kali ibumu, baru yang keempat itu ayahmu, baru yang kelima itu saudaramu kayak gitu. Karena kayak ibu itu kan seorang wanita yang derajatnya paling tinggi karena dia yang melahirkan Kita. iya, individu baru Iyalah. gitu. Dan proses melahirkan itu kan bukan Individu proses yang baru. sangat-sangat mudah gitu dan sakit banget gitu. Bahkan bisa meregang nyawa, apa sih bahasanya? Iya, Kan? bisa. Bisa apa? Mengancam nyawa lah. Nah, mengancam nyawa gitu Emang maksudnya. sejauh ini kalau ini kata-katanya tuh bagus gitu. Iya. Bagus. Cuma kalau lagi di luar nih, Blow on. Enggak, jadi santai. ya Jai. maksudnya sekarang gini, gak usah pura-pura suci lah di depan Iya, kamera. Bener. Nah, jadi lanjut ya. Jadi kan kayak tadi tuh Rasulullah menjawab 3 kali ibumu. Nah, dan di Muslim, gue memang laki-laki, tapi gue juga sangat Yakin. yakin apa? Laki-laki. Yakin laki-laki bukan? Yakin laki-laki. Nah, jadi gue kan mungkin gue laki-laki, terus gue kayaknya seakan-akan mikir kenapa lu mikirin perempuan gitu. Cuman di sini gue, walaupun gue sebagai laki-laki, tetap aja gue mikirin perempuan karena gue punya seorang ibu gitu. Gue punya seorang ibu yang sangat-sangat pantas untuk dimuliakan gitu. Dan di Muslim, sebagai seorang Muslim di agama Islam, wanita itu sangat-sangat dimuliakan. Satu contoh tadi tentang sahabat yang bertanya sama Rasulullah. Yang kedua, di Al-Quran ada satu surat yang namanya surah An-Nisa di juz keempat. Surat keempat, sorry. Nah. Di surat keempat. Si ngerti. Surat keempat dan Si Ustadz surat lagi meleng. keempat ada surah yang namanya surah An-Nisa yang artinya adalah perempuan. Sedangkan kalau lu cari di Al-Quran nggak ada surah Ar-Rijal atau artinya laki-laki. Begitu gimana ya? Begitu sangat memuliakannya, gimana caranya Allah sangat memuliakan wanita dengan bahkan sampai ada suratnya gitu di Al-Quran. Dan kedatangan Rasulullah itu membebaskan seluruh budak wanita gitu. Jadi memang sampai ada momen di mana saat sahabat Rasulullah ada Rasulullah, ada sahabat Rasulullah, lalu ada seorang wanita. Lalu sahabat Rasulullah ini memandangi wanita tersebut. Jadi dan saat memandangi itu karena udah saling memandang dengan pandangan yang nafsu tapi belum muhrim, Rasulullah nggak mengingatkan wanitanya untuk mengalihkan pandangan atau menutup auratnya. Tapi Rasulullah malah bilang sama sama sahabat ini untuk menundukkan pandanganmu gitu. Jadi semulia itu wanita di agama Islam gitu loh. Tapi bukan berarti menurunkan derajat laki-laki ya. Iya, enggak. Setara, cuma beda Nah. dikit dong naik. Iya, karena laki-laki kan tetap yang paling kuat. Wanita tuh emang selalu diprioritaskan lah. Benar, Cuma Mak. laki selalu salah. Bisa, ya Bisa, Allah. masuk. Barakallah. Nah, iya Jai, si Jai belum ya? Iya, belum. Coba Jai. Menurut lu sendiri gimana Jai? Jelasin sekarang. Santai aja. Ini kayak ada debat apa nih? Debat kursi. Indonesia Lawyers Club ya. Tapi Jai, bentar. Gue pernah dengar ada upacara kremasi ngaben. Itu di agama lu juga bukan? Kalau ngaben tuh lebih ke Bali. Bali. Di Bali ya? Hindu ya. Karena gue pernah dengar kalau di nggak tahu lah, kalau di agama lain ngaben itu kalau
sepasang kekasih nih misalnya, suami istri, suaminya yang meninggal, terus kan dibakar gitu ya, istrinya hidup-hidup pun juga dibakar gitu. Jadi seakan-akan wanita ini udah 100% milik suaminya gitu. Jadi ya ngikut aja suaminya kemana, istrinya kemana Kasian gitu. dong kalau gitu. Makanya Ya sebenarnya gini, itu dapat kayak seakan-akan wanita tuh nggak ada derajatnya sama sekali gitu. Dapat kabar dari mana gitu? Dapat kabar dari ada kajian, gue ikut kajian. Kajian. Nah, ada satu kajian yang katanya mungkin dulu gitu ya, sekarang mungkin enggak. Tapi dulu sempet kayak gitu loh. Mungkin itu zaman dahulu kala lah ya. Dahulu kala, dan kayak Dibuai. di agama sebelah juga bilang kalau wanita itu derajatnya sangat rendah gitu, karena wanita yang makan buah yang ada di surga yang bikin manusia diusir gitu dari surga gitu. Buah kalau di Kulbi. Kalau kuldi itu kan kata Kulbi kan. kuldi. Kuldi Krishna gue tahu. Nah, kalau buah kuldi itu kan kata setan. Tapi kan Allah bilang pohon ini, buah itu pohon itu gitu kan. Nah, kalau di agama sebelah tuh gimana ya? Jadi saat wanita melahirkan itu nggak boleh bius total, karena ini adalah dosa yang harus kamu pertanggungjawabkan, karena wanita yang bikin manusia turun ke bumi gitu, yang dulunya di surga gitu. Sedangkan Islam kan nggak mandang kayak gitu loh. Nah, kalau dari agama lu gimana, Jay? Kalau di agama gue mah ya sebenarnya sama ya, nggak beda aja, nggak beda banget ya. Yang namanya derajat wanita udah pasti tinggi lah. Lelaki yang nggak beda jauh lah. Iya. Ya, bukan berarti menurunkan kan? Kalau kayak agama sebelah yang tadi lu ngomong tuh nggak setuju banget. Gue nggak tahu itu agama apa ya. Parah itu agama. Sama juga nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Gue tahu. Kalau yang tahu Komen ya di bawah. Boleh. Langsung komen di bawah. Terus langsung aja. kalau cewek juga nih kalau komen langsung hubungin gue aja. Ya. Ntar gue kasih nomor gue tuh di bawah tuh. Kalau nggak nomor gue aja paling fast respon kok di WA. Iya boleh. ID lain kalau perlu. Ntar gue kasih. Nggak, jangan. Aman. Yang ini mah sponsor mulu. Sponsor mulu kerjaan hidupnya. Ya, sponsor kalau mau masuk langsung hubungi gua bisa. Nah, kalau sponsor tuh sendi aja. Tadi menurut lo apa Jay? Kalau menurut gua apa derajat wanita tuh sama aja tinggi. Sama juga. aja. Karena kan ada yang pernah ngomong surga di telapak kaki ibu. Benar. Ada yang tahu? Ada yang tahu gak? Benar. Kalau dia mah kayaknya nggak tahu deh. Soalnya kan dia guys. soalnya dia bolos mulu kan. Guys tahu guys, mama. Ya buat mamanya JB ya. Maknya JB gitu ya. Tolong diajarin aja dikit lah. Dan nih derajat tadi bahas derajat laki-laki dan wanita. Ada pertanyaan Dari siapa pertanyaannya? dari Mr. X. Mr. X. Underscore 342 ya? Tuh guys dari Mr. X. Oh, Mr. X. Kan tapi gue nggak tahu sih ini tuh emang kali ini tuh gue penasaran karena gue pada saat itu punya pikiran untuk pertanyaan yang selanjutnya yang ini yang pengen gue tanyain ke kalian berdua nih. Kalian berdua. Jangan kalian berdua, kepada dua narasumber ini. Iya boleh kepada Mas Jaya dan Mas Bima. Moderator tuh harus bisa menyusun kata dengan baik. Bimo. Enggak usah gitu. Bimo. Bimo ya? Bimo. Ke Mas Bimo. Mas Bimo. Nah, Ya. jelek. Bim itu yang manggil ada ya? Panggilnya Bim aja Bim. Kepada saudari Jawa Barat. Oke. Oke, gue lanjut lagi. Mas Bim. Karena dulu gue sempet punya pikiran. Pikiran itu kayak gue pengen deh nikah beda agama. Nah, pertanyaan ini. Dan gue nggak tahu boleh atau enggak di agama gue dan di agama lu Jai. Tapi gue masih penasaran sampai sekarang. Tapi kan karena gue dapet yang Muslim jadinya ya gue nggak ada ini lagi. Jangan itulah yang ngomongnya yang sama. Yang sama karena gue dapetnya yang seiman sama gue. Jadi gue yang nggak jadi. Padahal mau pengen banget gue. Pengen. Jangan paksain. Ada nggak sih kayak di agama lu tuh boleh nggak sih kayak nikah tuh beda agama? Sebenarnya sih kayaknya nggak boleh yang gue tahu. Nggak boleh. Gue kira tuh kayak misalkan gue deket sama cewek, misalkan Islam nih, kayaknya yang gue pernah diceritain ya. Mau siapa lu ceritain? You know lah sama siapa? Sama si Robin. Oh alah ya. Robin cabang Jakarta, bukan Robin yang itu. Oke. Ya kalau misalkan kita nikah beda agama sebenarnya kurang sah, nggak sah sih, nggak boleh. Tepatnya nggak boleh lah. Tidak memperbaiki keturunan apa gimana? Karena apa? Keturunan bisa. Bisa turunan. Bisa.
masuk. Masuk. Mas saya kan misalkan nih gue Buddha, terus cewek gue misalnya Kristen. Oh nggak boleh gitu juga. Anaknya terbingung kan, mau agama apa nih anak gue nih? Oh gue kira tuh gini Jay, bentar. Gue kira tuh kayak dari Buddha ke Muslim tuh nggak boleh, tapi dari Buddha ke Kristen, ke Hindu gitu boleh. Kalau setahu gue sih nggak boleh. Nggak boleh ya? Karena ntar kita bingung nih anak mau agama apa. Oh iya. Misalkan punya 4 anak nih, 4 anak tuh kita harus pilih agama kan, nggak boleh mainin agama. Iya. Makanya semua kan dibilang nikahlah satu Iman. Biar ntar nggak mikir mau agama apa ntar anak gua. Iya benar. Itu. Lu Dit, Menurut gua dan pandangan lu kalau ada orang yang nikah beda agama tuh gimana? sebenarnya sih kalau menurut gua pribadi ya nggak boleh, karena ya kayak tadi susah gitu, anaknya mau milih agama apaan gitu. Iya, masa kita agama kita pilih. Wah, gua misalkan istri agama Kristen, gua Buddha. Udah agama anak gua Islam aja lah, masa begitu Ya, kagak bisa, boleh kan. lah. Karena kan Masa Tapi itu ini gak sih kayak kemauan anaknya sendiri juga gak sih, kayak gue milih maksudnya bukan milih kayak gue mau di sini aja deh, agama ini aja. Tapi boleh kan kalau gue pribadi nih ya, gue pribadi kalau nanti gue punya anak siapapun itu, gue bakal membebaskan anak gue untuk milih agamanya. Kenapa? Serius, karena buat gue kan agama itu semua baik ya, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang nggak baik kan agama ateis bukan agama dong. kalau nanya ateis agama bu. Kalau di bentar Bangkaleng bentar lagi dihujat. Tapi kan kayak semua agama itu baik. Yang Pasti baik yang lah. jahat orang-orang di dalamnya tuh, oknum-oknumnya tuh. Jadi buat gue bakal bener-bener memberikan kebebasan banget buat anak gue untuk memilih agama Masih gitu ruang nanti. lah ya. Tapi kalau untuk nikah beda agama, gue sih nggak ngelakuin itu gitu, karena buat gue itu sesuatu yang dibilang salah banget enggak, dibilang bener juga enggak gitu. Cuma kayaknya nggak boleh sih kalau menurut gue, karena ya kayak tadi, satu, agama anaknya mau apaan, adat nikahnya gimana nanti. Iya, masa kita campur-campur kan jadi belang-belang. Ya, nggak ijab kabulnya mau apaan? Masa kalau gua nikah sama orang Kristen, ijab kabul dulu nih ya, versi ijab Muslim. kabul, Nah. versinya habis itu ke gereja. Habis itu baru ke gereja. Nggak bisa gitu dong. Cuman gitu. kalau misalkan di agama Buddha nih ya, nggak tahu nih kalau yang nonton ada agama Buddha kayaknya ngerasain kayak gua deh. Nggak, sebenarnya gini, kalau misalkan di Buddha ya, lu nyari cewek nih yang seagama tuh susah. Kenapa, Sumpah. Jarang. Gedean, Ya kan Jay. sekarang kebanyakan Gedean Muslim. majuan biar kedengeran. Jangan. Gedean ngomongnya. Gampang itu. Karena mayoritas di Indonesia gitu ya. Kalau Buddha tuh susah banget. Heeh. Karena gue pengalaman ini. Dapetnya apa Islam, terus tapi nggak apa-apa. Dia dapet si Kristen sekali lah. Si Grace. Hah? Bukan, gak usah sebut. Kan lu udah tahu. Tadi sangka gue ngomongin mantan lagi. Enggak, kita nggak apa-apa ngomong mantan mah. Cuek. Evaluasi dini. Oh iya. Itu juga masa lalu juga cuek. Nggak apa-apa. Jangan membanggakan masa lalu, itu ya gampang kan. Jadi gimana nih? Menurut gua nggak boleh nikah Ya beda udah, agama. Emang kita berdua bilang nggak boleh. Nggak boleh. Gimana lagi? Jadi nggak boleh Ki. Nggak boleh. Nggak Emang boleh. siapa yang ngebolehin? Tanya gue dong. Hah? Tanya gue. Ah, Emang menurut tuh boleh? Ya, enggak. Ya. Ya gue biar ada ini aja. Dia tuh otaknya rada dia mah. Ya menurut Dulu. lo gimana? Oh, dia kan ateis, gue lupa kayaknya. Enggak. Ish. Canda. Ya Mau enggak, emang serius nggak boleh lah. karena ya emang kalau dulu pengen karena gue ada temen gue. Nafsu lah itu. Tapi mana. kalau emang mau ya nikahnya bukan beda agama ya. Misalnya lu suka sama seseorang yang nggak seiman sama lu gitu. Pas lu mau nikah, ya lu bujuk dia gimana caranya dia untuk mualaf. Iya Atau karena kayak- temen gue tuh Ah. gini, dia tuh nikah. Heeh. Emang awalnya itu emang karena teledor gitu kan, nggak tahu lama nyabut tapi gimana gue nggak tahu gitu kan. Gue nggak tahu itu. Oh, kelamaan ya. Kayak Kelem, kelamaan. Kena lem. Iya kayak susah gitu ya. Udah dicongkel juga udah bisa Iya, itu. enak nih guys, sambil guys gitu. Jadi kan, Waduh, mantep ya. Abis dari kejadian situ kan, dia kan agamanya itu kayak bertolak belakang nih si temen gue Muslim, wanitanya itu Hindu, Aduh, Iya. Hindu nih. orang bapak itu. Nah terus ya mau nggak mau dong, tapi emang si niat wanitanya itu dari pas pacaran tuh udah pengen banget buat pindah agama. Cuman kata orang tua dari si wanita tersebut nih, gimana ya? Bukan orang tua itu ngomong, inget gua, lu boleh pindah agama, cuma nanti ketika lu udah berkeluarga,
Maksudnya ketika lu ada orang yang emang agamanya muslim, lu ikut muslim nggak apa-apa. Oh iya. Nah emang gimana ya? Menurut gue tuh emang pas banget sih time-nya. Jadi nikah, kebobolan, langsung pindah. Bagus. Enggak kebablasan. Jangan lupa pulang ya ke Tangerang. Kebablasan doang itu. Kebablasan emang karena Soalnya juga sih. apa udah di set timer, cuma dia Setiap nggak orang kan punya ngeliatin. kesalahan. Iya, jadi emang katanya pasti lagi hujan juga. Manusia nggak luput dari kesalahan. Bener. Kita semua manusia pasti pernah buat kesalahan lah, nggak Bener. mungkin sebagai manusia nggak ada yang buat salah. Bani Adam khoto. Oh, itu siapa tuh? Bani Adam, kaum Adam, keturunan Nabi Adam tidak akan luput dari kesalahan, Sahabat dari Rasul, dosa. Kita tuh sahabat hidup, polisi. kita tuh hidup di dunia tuh nggak akan suci, Bener. pasti kotor. Ada lah kotornya, cuman masih bisa dibersihin. Nggak bisa. Iya, bisa tobat. Kalau Bisa. misalkan Bisa Bisa, tobat. yuk bisa. Tobat. bisa Nasuha. ntar kalau misalkan udah kena batunya baru bisa berubah. Kayak temen gue sebelah nih. Parah. Astagfirullah. Terus contohnya nih, contohnya deh, lu ngomong kayak gitu, apa nih contohnya? Mabok. Enggak mabuk gua. Ah, serius. Enggak. Itu yang Main. Apa? Main cewek. Kalau itu mah kan emang Oh iya, sekarang kita tanya ke dia. Kalau main wanita dosa nggak menurut lu? mempermainkan wanita. Ya, Dosa banget, cuy. mempermainkan hati wanita ya. Dosa lah. Dosa. Mempermainkan Dosa. perasaan. Dosa banget karena Nah, kalau nih menurut gini gue, kayak aduh, lu ini seru nih. Nih ya, kita bahas ke wanita kamu nih guys nih, dia mancing dulu nih. Jadi kalau gue sekarang mikir gini, dulu gue berpikir kayak gitu, kalau gue nyakitin cewek, orang tua gue cewek, gitu kan, pasti Iya. dosanya ke nyokap gue. Salah tuh gue, dari dulu gue udah salah aja, salah mulu hidup gue. Lu sudah salah masih lu lakuin sampai sekarang. Enggak, jadi gini Jay. Oh. Jadi gini, gua tuh sebenarnya gimana ya? Nggak deh, nggak jadi. Nggak jadi. Jelasin Udah, gak apa-apa. jelasin Itu dong. menyangkut ke agama. Karena ya namanya ya sama lah pemikiran gua. Makanya gua tuh nggak pernah mempermainkan hati wanita. Jadi gini, awalnya tuh emang temenan gitu. Maksudnya kayak gue temenan sama dia nih, temenan. Kok lama-lama jadi ada rasa gitu ya? Ih, sumpah, maaf banget ini mah. Udah gak apa-apa kan nggak usah disebut orangnya. Iya, Intinya pokoknya jelasin aja Pasti gitu. dia nonton nih anjing nih. Oh, udah cuek. Ya pokoknya gitu Cuek deh, pokoknya aja. kayak Abis itu awalnya gua gua lagi DM anjing. gua nggak mau emang itu kan ya gue udah punya pacar nih buat apa gitu kan, awalnya gue mikirnya gitu, cuman Yeah. karena ada friend zone, friendship apa sih ini gitu kan, tiba-tiba gue ketarik ke dalam suasana itu, kayak Aduh. lama-lama tuh kayak nagih gitu kan, kayak sekarang pak gue nih berhentilah kalau bisa, karma lu sumpah baru Ya sekarang kemarin. ini ya lu mau nyuruh fuckboy suruh berhenti juga nggak akan ada gunanya. Ya mereka nya udah biasa kayak gitu. Akan selalu begitu. Pasti ntar nih. Cuman kalau- bisa kalau ada temen yang bisa Iya, ngebentuk benar. dia dan kayak udah yuk. Lingkungan lah, lingkungan. Iya, kan faktor tergantung lingkungan. lingkungan. Makanya main sama gua aja. Kalau gua bilang, Jangan, enggak, Tuh, bukan. ini ada mulai nih gue cek dulu. Nih sebenarnya gini, kalau pada main sama dia, gua mah kasih tahu aja dulu, ini nggak buruk-buruknya, hati-hati aja. hati-hati boy. Emang sama semua orang juga harus hati-hati. Iya, harus hati-hati. Hmm. Ya, kalau bisa agak-agak ngerem lah ya kalau masalah-masalah cewek. Kalau udah punya satu aja guys, gua ngasih tahu doang, satu aja karena Ya jangan kalau lah, lu kalau selagi masih bisa dua, kenapa nggak dua tuh, aja? dia emang nih, gua mah enggak tahu apa-apa. Ya enggak, sebenarnya gini, kalau misalkan istri kita yang satu nih selingkuh, misalnya kita punya dua cewek nih, Stop. misalkan ini satu istri sah, Oh, gue bilang ini satu teman kita, satu teman kita. Kalau istri sah kita selingkuh ya kita Soalnya. ceraikan, kita bisa sama teman kita yang Enggak, kalau baik ini. gua mah enggak gitu, enggak mau, gua punya stigma gitu, enggak boleh. Pokoknya oke guys, lanjut lagi guys, jangan ngomongin cinta ya. Karena ini topiknya juga udah lonjut ke mana-mana, takutnya di podcast cinta. Gua tahu, Jai. Gua tahu di Al-Qur'an tuh pernah dibilang apa tuh? surah An-Nisa ayat 4. Masna wa thulatha wa ruba'a. Masna 2, 3 dan 4. Kamu boleh menikahi wanita sesukamu, bisa sampai 2, 3 dan 4. Asal lu bisa, jangan nggak? dipotong ayatnya nih. Nih buat orang-orang nih ya. Buat yang Nih, nonton buat, nih, buat yang nonton nih, yang mau poligami. Kentut. Sumpah. kesel Nih. sendiri. Yang kesel bang. Aduh, mana lagi ayatnya? Aduh, Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Masna wa thulatha wa ruba'a. Lu jangan potong ayatnya. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum gitu. Dan berikan nih, kan, dan berikanlah mas kawin atau mahar gitu ya kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Nah, di ayat ketiga itu sebelumnya dijelasin, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, gitu ya. Jadi perempuan yatim nih, maka nikahkanlah perempuan lain gitu, perempuan yang lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tapi jangan sampai sini doang nih. Tetapi jika kamu tidak mampu untuk berlaku adil, maka nikahilah wahid, seorang saja gitu. Wih, gila gua. Jadi ya kalau misalkan sekiranya lu mau poligami, mau sampai 4 istri, tapi lu bisa nggak ngebagi kasih sayang lu ke 4-4-nya? Iya gitu. Lu bukan Rasulullah yang dikasih mukjizat untuk bisa menikahi 9 orang gitu, iya, 9 wanita gitu. Bisa sama ratain tuh kasih sayangnya sama. Itu nggak bisa, orang pacaran aja kalau ceweknya banyak nggak bakal bisa. Nggak mungkin perasaan bisa dibagi tuh. Oh, masalah materi mungkin masih bisa, tapi masalah perasaan nggak mungkin bisa terbagi 2 gitu loh. Maksudnya ya Rasulullah, ya lu bisa lihatlah sendiri gitu. Kisah-kisah Rasulullah lebih banyak kan, lebih banyak iya. gitu ya. Lebih banyak romantisnya kan sama Siti Aisyah. Kan Jarang ada gitu. lagunya. Iya, jarang gitu lu denger kisah cinta Rasulullah dengan Ummu Salamah, dengan Hafsah, dengan Sofia, jarang gitu loh. Lebih banyak dengan Siti Aisyah gitu. Masih pada percaya hoax aja tuh. Iya. Ya, kayak ada teman gua lah, cewek banyak banget. Wih. Bahkan sampai Rasulullah Enggak, maksudnya sekarang tadi kan dia bilang ya, emang lu bisa ngebagi perasaan gitu. Iya, benar. Nah, tapi temen gue ini cewek banyak, nah. Siapa Gue sih? bingung gitu. mudah-mudahan dia bentar lagi tobat gitu ya. Semoga ya kita doakan aja yang Iya. terbaik ya. Maksudnya Gue nggak mau sekarang gini, gue nggak mau sebut namanya. Karena gue takutnya ada yang tersinggung apa gimana nih. Ada teman gue lah. Temen gue biasa lah. Udah mulai kira. Biasalah. Oke. Biasanya yang nyinyin sendiri biasanya merasa sih. Nah, emang tadi gue lagi ini ngeliat kalian ada. Nggak boleh lihat Apalagi, HP. Moderator tuh nggak boleh. Enggak, tadi ada ini nyokap gue none. Ada di mana? Bilang mak lagi main mak. Pak Mursid, tolonglah Pak Mursid. Pak Mursid lagi makan bakso. Makan ketoprak lah, bakso murah banget. Nih ya guys, tadi kan udah tuh. Tadi apa sih? Derajat laki-laki dan wanita. Iya. Nih yang menurut gue topiknya seru banget nih. Seru banget dah pokoknya. Bisa sampai baku hantam kan nih? Bisa. Oh, Itu bisa. berkonsep banget pokoknya ini topik sangat-sangat berkonsep. Jadi ini kalau Jai nih, karena kan gue seorang muslim berdua nih. Bukan kayak Jangan memojokkan. enggak, gue nggak memojokkan tuh, nggak jelas kan nih. Kayak kamera di sono padahal. Sebenarnya kita wajarin aja punya teman autis. Astagfirullahaladzim. Karena kan namanya udah 19 tahun jomblo lah ya. 19 tahun itu kan. Ya, ntar Mei 19 tahun. Tuh. Lu tuh harus bisa menghitung. Otak tuh dipakai. Iya, ntar nih, pertanyaannya gini. Gimana? Apa sih Jay yang dimaksud konsep ibadah di agama lu tuh kayak gimana, dan ibadahnya tuh apa sih, dan menurut sudut pandang lu tuh tentang ibadah di agama lu tuh kayak gimana dan apa gitu? Kalau di agama gua ibadah ya. Bisa nanti dikat. Duh, mulai autis gue ini. Dia bisa diem nih, duduk nih. Udah diem-diem. Jangan kayak cacing kepanasan. Enggak, Kalau dingin konsep ibadah di agama gua tuh kayak kita doa, terus baca, ada namanya baca parita, ibarat kata kayak baca ayat-ayat lah gitu loh. Kitab ya? Kitab lah gitu. Sayangnya nggak ada kitabnya nih. Karena Buku kitab siapa ini? nggak tahu itu kitab siapa, gue bisa dikasih lihat ya. Cukup yang di sini aja tahu lah. Iya. Kau disam. Nggak boleh nyanyi, dosa. Lagi ngomongin Iya, agama iya. nih. Lanjut. Ya gitu Moderator aja. begini Terus nih. kadang kalau misalkan di agama gua kan ada yang baca doa terus baca ayat. Nah, Iya. itu kalau misalkan kayak ibadah besar buat katanya. Hmm. Kayak misalkan kalau di agama Islam ada namanya sholat Jumat. Oh iya, nah. gitu-gitu. Di Kristen mingguan gitu ya. Mingguan. Apa mingguan namanya? Muslim Ibadah Jumatan. minggu. Ya kan tadi ngomong. Ibadah minggu. Ibadah minggu. Bukan Iya, kalau di mingguan. muslim Jumatan. Lu mah mingguan San Mori lu mah. Ya, ilah biar aja. Biasanya orang begitu orang bejat. Astagfirullahaladzim. Iya, buat anak-anak Mori aja nih yang lupa agama. Ya udah lanjut lagi. Takutnya bertabrakan. Nah, tapi kalau di agama gue tuh ada dua pilihan. Misalkan kayak bukan pilihan sih, kayak kalau misalkan hari Minggu kan ibadah besar. Kalau misalkan kayak hari-hari kan orang biasa kan sholat, ada yang
Dari subuh, Mm-mm. zuhur, Iya. asar, maghrib kan. Iya. Terus apa itu gue lupa. Isya. Isya tuh Hmm. lupa. Kalau di agama gue cuma 2 doang, ibadah minggu sama hariannya tuh kayak kita di agama gue bakar dupa gitu. Dupa tuh kayak apa anjir? Dupa tuh yang Kayak lilin. Sekarang gini, kalau Lidi. misalkan yang nggak Oh, tahu lidi. dupa nanti bisa di searching sendiri ya. Sekarang zaman teknologi udah canggih nih. Aduh. Yang Betul. masih bingung-bingung, masih kepo, aduh keterlaluan sih kok nggak mau searching. Modal dikit bos, gitu aja. Iya, terus Gak jelas nih moderator dit. udah mulai autis Udah gitu. Dit, besok kalau Udah jadi mulai autis. moderator dit, Heeh. yang terbaik lah. enggak sebenarnya Jangan kayak enggak gini. dia pengen jadi terbaik cuman emang karena enggak ada duit jadi dia manggilnya gua. Gak apa-apa, budget terbatas bro. Yang penting, Iya, budgetnya yang penting minim bisa banget, berkarya minim. gitu. Buka aja kawan. Jangan buka budget di sini. Masalahnya YouTube gue belum bisa dimonetisasi itu doang. Belum Oh, ada. Tadi belum Jay ada apa Jay lu? Dupa terus ya. bakar dupa, ya udah gitu doang. Tapi yang kalau yang di rumah nih ya, kan gue suka masuk dalam rumah Ya tuh. itu barusan Iya, gua yang ngomong. Oh, itu bang. patung gitu apa Itu tuh? apaan? Itu sebenarnya tuh sebagai gambaran dewa-dewa doang. Gambaran buat kita doang. Oh, alah. Yang ngejagain kita. Oh, gambaran. Gambaran. Oh. Kalau misalkan Tuhan tetap namanya Allah. Nah, iya kalau Lah sekarang gini, sekarang gini. Oke, bahas Tuhan ntar dulu aja, jangan sampai ke situ dulu. Oh sabar. Kita bahas ibadahnya Kan dulu kan nih. kata dia bisa baku hantam gitu. Iya, Iya, itu dia pokoknya makanya. bahas Oh, iya, Tuhan bener. nanti deh masih ada ininya, ada masanya. Ada masanya. Kalau dari gua, Iya, dari dulu. Ya, konsep gua kan udah jelas. ibadah. Konsep ibadah. Apa Konsep yang ibadah masuk itu kurang lebih sama ya, semua agama gitu. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu semua sama. Konsep ibadah adalah momen, adalah saat, adalah waktu di mana lu berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara ritual. Nah, yang beda adalah ritualnya. Ritual di gua sebagai seorang muslim itu sholat, zikir, wirid, doa kayak gitu. Di Tahajud nggak masuk ya? itu kan enggak, itu kan sholat. Bentar. Tadi gue lupa nanya ke lu, Jay. Nah. Maaf, bentar Dit ya. Apaan? Maaf nih gue potong. Nih, kalau lu kan sekolah apa? Ibadah minggu ya? Iyalah. Itu di mana? Di wihara. Di wihara. Nah, di wihara itu ngapain aja Jay kayak ibadah itu? Kan tadi gue dijelasin. Bakar Kita dupa. doa, Oh, doa. bukan bakar dupa itu harian. Harian. Harian kita. Menghormati. Oh, itu harian. Bukan spek harian ya, harian. Kenapa lihat jam? Ya, Kayaknya jam terbangnya banyak Beter. banget. Berdoa gitu ya. Berdoa, baca. Ya berdoa terus baca kitab suci. Tapi ada nggak sih kayak penghapusan dosa gitu? Hmm? Di agama lu? Nggak ada sih gua. Itu yang penghapusan dosa itu agama apa? Agama X pokoknya ya. X lah. Oh, berarti agama lu nggak ada penghapusan dosa. Nggak ada. Pengakuan, Pengampunan penghapusan. dosa. Pengampunan dosa. Iya itu. Memang ada ya? Ada, Ada. gue ngeliat di film. Film apa lu? Ada pokoknya. Oh, ada pokoknya. Oke. Ada, nggak usah disebut lah. Takutnya sponsoran. Oke. Oke. Nah, bagi lu Dit. Kalau gua ya kayak tadi ya. Ibadah itu konsep ibadah itu adalah waktu di mana lu berkomunikasi dengan Tuhan. Benar-benar berkomunikasi langsung gitu ya kan. Tiap hari gue sih. Mm-mm. Nah, ritual apa? Gimana sih lu kata-katanya? Ibadah itu adalah momen di mana lu berkomunikasi langsung dengan Tuhan dengan cara ritual. Nah, ritualnya itu yang beda-beda. Kalau di Islam itu sholat, zikir, doa kayak gitu kan. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Nah, kalau di Kristen itu kan ibadah mingguan. Kalau di Hindu itu ke pura kan. Kalau kayak lu kan ke wihara Jay. Wihara dong. Atau yang ibadah hariannya. Kayak Kelenteng. atau ke kelenteng. Kelenteng itu Konghucu apa Buddha sih? Sama semua. Oh sama. Oke. Sama semua. Nah, habis itu Bukan maksud gua agama sama semua gitu. Enggak. Kelenteng bawa wihara. Oh, ya, kelenteng sama wihara maksudnya sama Konghucu gitu. sama ini doang Buddha. Oh. nih. Ya pokoknya gitulah ya kan. Jadi itu adalah waktu dimana lu bisa berkomunikasi dengan Tuhan untuk meminta sesuatu, meminta pertolongan, meminta solusi gitu kan, atau meminta sesuatu Jalan yang lagi keluar lu lah. inginkan gitu. Minta Itu jalan kalau lagi stres Minta jalan, gitu ya. iya. Jadi Bukan minta kalau jalan pulang gitu Bukan. lewat map. Jadi kalau buat gua, ibadah itu adalah momen yang paling gua manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi gua benar-benar kalau buat gua tuh untuk gua ibadah benar-benar ngeluangin waktu kurang lebih setengah jam gitu buat ibadah, karena gua nggak mau gimana ya? Contoh gini deh. Lu lagi PDKT sama cewek, lu kolan, lu mau nggak terganggu? Cewek. Kolan lu. Ah, Lu mau nggak lu lagi kolan terus lu keganggu gitu kolan lu gitu? Nggak mau kan gitu kan? tergantung Dit.
Kalau gue tergantung. Lah lu mah salah nanya gua mau lu. Enggak. Gue udah tahu deh kalau dia ngomong kayak gitu. Kayak dia merasa terganggu waktu itu. Enggak, maksudnya Kalau misalkan emang kalau lagi bener-bener ngomongin kayak yang penting gitu. iya. Iya. Nah maksudnya secara garis besar lu lagi berkomunikasi bucin. dengan lu lagi ngobrol nih sama orang gitu. Lu kan nggak mau terganggu kan Iya, ada obrolan orang lu yang- gitu. Nah sama gue istilahnya gue lagi ngobrol sama Allah gitu. Gue nggak mau waktu gue ngobrol sama Allah, waktu gue curhat Kepotong. sama Allah itu kepotong gitu loh. Ya, Itu sia-sia. kalau Iya, kepotong itu. terus ulang lagi dari awal. Bukan masalah ulang dari awalnya sih, cuman lebih kayak nggak enak aja sih Langsung jatuhnya gak gitu. mood gitu ya. Iya bener, langsung nggak mood aja Langsung gitu. gue bad mood lah. Udah nggak jadi. lah. Gak jadi. Tapi lu sering kan kayak lu bagian seneng nih. Tuh kan enggak jelas gue tahu tuh gila nih orang. Gue takut bentar lagi di botol dimainin sama dia nih. Nih Jelas lah. kayak kalau lu lagi seneng lu kemana tapi bagian gila lu susah lu kaulah lu sering kan kayak gitu. Tapi emang gimana ya Allah tuh yang beri kayak tempat kita buat mengadu gitu. Karena kalau kita ngadu ke manusia, manusia belum tentu bisa ngasih solusi dan jalan keluar ke kita. Tapi Benar. kalau kita misalkan keluh kesah sama Allah tuh udah pasti kayak dikasih ya pasti enggak dikabulin ini pasti ditunjukin lah sedikit. Iya dulu gue gitu. Wah gila parah. Gue dulu lagi senang-senangnya gue main sama temen. Gue keluar. Gitu, temen. Dikit. Ada dikit. Ya Jangan kayak gitu, gak 10 orang lah temen gue. Nah pokoknya gue gitu ya. Terus pas gue lagi ada masalah, temen gue cabut semua nih, hilang semua gitu ya kan. Akhirnya baru gue ngadu sama Allah gitu. Tapi sampai ada di posisi gue baca Quran, terus gue nemuin Al-Baqarah ayat 151, fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Fadkuruni, Paham dia. atau ini aja deh, fadkuruni adzkurkum. Kalau kamu ingat aku ingat kamu. Di situ gue bener-bener meneladani ayat itu, gue bener-bener mikirin banget tuh ayat itu ya, apa namanya ya? Pokoknya intinya meneladani itulah lah ya gitu, menghayati banget ayat itu. Di situ gue mikir, wah gue bangsat banget ya, gue kalau lagi senang aja lupa sama Allah, tapi kalau lagi lupa sama nyiptain kita sendiri. Iya. Padahal Allah tuh sabar banget lu sumpah. Sampai parah. Kan udah gue bilang tadi, manusia gak luput dari kesalahan. Bener. iya jadi sebenarnya Allah tuh bener sabar banget sama kita. Coba kalau Allah Ya nggak kalau sabar nggak nih. sabar mah kita dibentar tuh. Bukan di besok mati lu. Ini kiamat udah dari kapan kali gitu Cuma istilahnya. kalau misalnya dia udah gak sabar ya lah dia begini doang. Enak kali gue mati nih orang ya. Iya, gitu. Dia begini doang. Tush, Jadi mati. orang maksudnya orang nggak ada orang yang namanya sabar banget, orang nggak ada tuh orang yang sabar Iya. banget, nggak ada. Nggak ada. Parah. Sesabar-sabarnya orang nggak ada. Wah, pokoknya nggak ada yang lebih jauh-jauh sabar. sesabar-sabar maknya kita aja. Iya, maksudnya Allah itu ya mirip-mirip lah kayak ibu kita gitu. Istilahnya kayak seakan-akan nih gitu, seakan-akan Allah yang perlu kita gitu. Maksudnya kayak kita lagi punya banyak masalah gitu kan, terus Allah bangunin kita buat tahajud di sepertiga malam, Allah japri gitu istilahnya. Allah japri kita satu-satu buat Japri. bangun gitu kan. Dapat WA ya. Kita punya banyak masalah, kita punya banyak dosa gitu. Allah seakan-akan bilang sama kita, hal min tihaja, hal min thaib, hal min mustaghfir gitu. Kayak kamu punya masalah apa, kamu mau diterima tobatnya, kamu mau mengadu apa gitu. Seakan-akan Allah yang perlu kita, padahal Allah nggak perlu kita sama sekali gitu. Istilahnya kayak kalau ada seluruh manusia maksiat sama Allah, nggak bakal ngurangin sedikit pun keagungan Allah gitu. Sama kalau ada seluruh manusia dan jin beribadah sama Allah, bertasbih kepada Allah, nggak akan menaikkan derajat Allah sedikit pun juga gitu. Istilahnya Allah nggak perlu kita, tapi kita perlu banget sama Allah, tapi seakan-akan kita nggak bodoh amat gitu sama Allah. Terus sampai kayak kita punya masalah nih, kita punya masalah, terus pasti banyak nih, lo orang-orang nggak lu doang sih, cuma gue juga gitu. Orang pasti Ada lah kan pokoknya. banyak nih, banyak banget dosanya gitu. Terus bahkan mungkin lebih banyak daripada buih di lautan gitu. Sampai kita insecure, kita minder untuk aduh nggak enak ngomong sama Allah, nggak enak minta maaf taubat, nggak enak udah nggak enak sholat udah banyak banget nih salah gue. Allah bilang sama kita, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Qul ya ibadi, nih Allah kita dosa, minum khamar, kotor, hina dinar gitu kan. Allah masih manggil kita dengan kata-kata ibadi. Ibadi itu hamba. Hamba itu kalau secara sastra itu udah kata-kata yang paling tinggi gitu, kata-kata yang paling lembut gitu. Kan kalau ada kita dipanggil nama kan kayak ya lu pacaran manggilnya sayang gitu kan. Baby, gitu ya. Kok nggak Karena kalau ayah bunda. nah gitu. Karena kalau manggilnya
manggilnya nama kan kayak kurang sopan, apa malah lebih nggak sopan jatuhnya Kayak gitu misalkan kan. si Siti sama Johnny ya. Heeh. Siti Johnny gitu. Nah, ya gitu. Nah, habis itu Apa mau Asep gitu. kayak kalau Allah itu udah marah, mungkin manggilnya bukan ya ibadi. Ya Radit, ya Rizky, ya Jaya gitu istilahnya. Jay Speed gitu ya. Heeh. Kalau Allah atau ada satu ayat yang ya ayuhan nas itu kan wahai manusia gitu. Allah kalau itu nadanya agak sedikit tinggi gitu. Tapi ini Allah baik banget, Allah manggil dengan kata ibadi. Ibadi itu hambaku, wahai hambaku. Terus kuliah ibadi yalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku, ini udah dosa nih. Buset, banyak bener dosanya kayak buyuh di lautan. Tapi Allah masih bilang dengan kata-kata yang lebih lembut. Sastranya gini, yalladzina asrafu ala anfusihim, yang wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya, bukan yang berdosa, bukan yang kotor hina dinar, bukan yang suka minum minum khamar, bukan yang suka berzina, bukan. Tapi Allah makanya gue teladenin banget nih ayat ini. Kenapa? Alladzina asrafu anfusihim nih, melampaui batas atas dirinya. Terus Allah lanjutin, alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Tapi terus lu pikir lagi, tapi gue udah pernah minum dit, gue pernah makan babi dit, gue pernah zina dit, gue pernah gue pernah melakukan dosa diam-diam di saat orang masih tidur, mengunci kamar. Allah bilang apa? Alladzina asrafu ala anfusihim innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Dosa gue udah banyak banget dit. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah menghapus semua dosa-dosa, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang disengaja maupun yang nggak disengaja. Terus Allah lanjutin apa? Kenapa Allah gitu? Kenapa? Karena Allah innallaha ghafurur rahim, karena Allah Maha Ghafur, yaitu Maha Pengampun, Rahim, rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih gitu. Makanya buat orang-orang yang masih suka insecure, masih minder untuk taubat gitu ya, walaupun udah ada niatan taubat, Allah pasti bakal menerima taubat lu gitu ya. Cuma dengan konsekuensi gini, orang yang bertaubat itu seperti orang yang baru masuk Islam, kayak nol gitu, seakan-akan nol gitu dosanya. Cuman kan tapi besok kita pasti ngelakuin dosa, entah disengaja ataupun enggak. Tetap aja, makanya teruslah bertaubat gitu kan, melakukan sholat taubat gitu ya. Tapi sholat taubat bukan yang dilakukan setiap hari ya gitu. Tapi kan kayak sholat itu juga bisa jadi penggugur dosa. Jadi buat orang-orang yang mau hijrah, mau taubat tapi masih minder, aduh kayaknya dosa gue udah banyak banget deh, jangan pernah minder gitu. Karena Allah itu sayang, malah bisa dibilang Allah itu sayang sama pendosa. Kenapa? Karena para pendosa yang ingin taubat itu pasti larinya ke Allah, minta ampun sama Allah gitu. Tapi nyadar gak sih? Orang jahat tuh dikasih umur lebih panjang katanya ya, karena Allah mau ngasih dia kesempatan untuk jadi orang baik. Terus orang baik meninggal lebih cepat. Salah satu tanda kiamat kan para ulama ya, bukan ulama yang ada di kementerian ya. Ya kementerian ulama itu kan orang brengsek yang di situ. Bukan brengsek juga. Kesel ya? Enggak, maksudnya gini. Ulama itu kalau secara bahasa adalah orang yang berilmu, al-alim. Ulama adalah orang-orang yang berilmu yang takut sama Allah. Jadi kita bahkan bisa disebut ulama gitu, karena gue punya ilmu, lu punya ilmu, lu juga punya ilmu gitu. Ilmu apa nih? Iya, kan ilmu agama. Ilmu apa nih? Tapi nih ya, gue belakangan ini ya dari kayak dakwah ini jadi. belakangan ini dari mulai Januari. Maju dong. Ya, jadi kalau mungkin kalau sebelum Januari emang gue inilah pokoknya hidup gue tuh gelap banget, pokoknya brengsek banget hidup gue. Kayak tiap hari hidup dia gelap deh. Enggak, kalau dari mulai Januari kesini tuh kayak gue kan kayak sering banget buat me time gitu kan. Kayak gue nggak tahu apa masalahnya, tiba-tiba gue sedih tuh kayak kenapa sih gue? Cuman gue nggak ada masalah apa-apa. Benar. Nggak ada yang gue permasalahin juga, nggak ada yang gue pikirin. Cuman di hati gue ngeganjel. Kenapa ya gue ya? Kok gue gini sih? Kok gue gitu sih? Nggak tahu gue kenapa. Nah biasanya tuh gue selalu tidur tuh habis sholat isya. Gue tidur kalau nggak main, kalau nongkrong sama Mas Jaya, nongkrong sama lu tuh. Iya benar. Biasanya tidur tuh gue tidur itu kadang suka nggak tahu gue punya perasaan bangun, tiba-tiba gue tuh nggak suka secara nggak sadar gitu gue ituin sejadah sholat alhamdulillah. Nah tiba-tiba gue kayak cerita kayak gue curhat aja gitu, gue ngadep kiblat, gue curhat nangis sering banget tuh gue dari pokoknya gue kayak gitu tuh mulai dari Januari awal gue udah kayak gitu. Gue tuh nggak tahu kenapa, mungkin cara Allah gimana ngetuk hati gue buat cerita kali sama dia kenapa gue. Karena gini, Allah itu kalau kita punya masalah, mungkin orang kadang suka mikir gini, aduh masalah gue
masalah sepele ini ya nggak enak kalau minta sama Allah, atau aduh masalah gue gede banget, utang gue banyak banget, nggak enak minta sama Allah gitu. Sebenarnya gini, ya lu minta sama Allah minta aja gitu, karena gimana ya, Nabi Musa aja yang punya masalah sekecil apapun mintanya sama Allah, langsung ngomong sama Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Allah, selalu gitu apa sekecil apapun masalahnya. Dan kalau lu bilang gue udah minta nih sama Allah, gue udah doa nih, gue udah tahajud, tapi kok utang gue masih banyak, kok utang gue masih gede, kok utang gue masih belum terbayarkan, kok gue masih belum jadi orang yang lebih kaya daripada yang sebelumnya. Gini, cara Allah menyelesaikan masalah itu punya cara yang berbeda-beda. Iya, punya. Nggak selalu Sama apa kayak yang gitu. lu minta langsung Allah kasih begitu aja. Bener. Ya, Dipertimbangkan Iya. juga. Satu, kalau Allah nggak ngasih, itu berarti belum tentu hal yang terbaik buat lu. Makanya Bener. lebih baik doanya gini, ya Allah berikanlah kepadaku sesuatu hal yang baik dan jauhkanlah dariku suatu hal yang buruk. Mendingan kayak gitu. Sama kayak gini. Nah, Lu itu suka gua tiap hari doa itu, gue tuh sumpah gue tiap hari Ya doa. Allah. Hah? Ya Allah juga. Oh, Maksudnya dikasih yang terbaik, yang diburuk dijauhin. Ini benar. kebalik, tapi sama tapi kayak gue nggak tahu kenapa tetangga gue selalu memberikan gue yang buruk gitu. sama kayak gini, sama kayak lu Understand suka lah. sama orang nih. Iya. Lu suka sama satu cewek. Lu minta sama Allah kan? Kenapa Allah nggak pernah ngasih lu buat pacaran? Karena Allah sayang sama lu. Karena gini, Allah tuh sayang sama lu kenapa? Pacaran tuh emang dilarang, dosa gitu kan. Cuman emang kalau menurut kata orang sekarang, pacaran tuh kebutuhan karena kita butuh support dari Iya. luar gitu kan. Enggak, Dari kalau- luar. Realistis, realistis. Tar dulu, bentar dulu. Kenapa Allah nggak ngasih? Kedua juga menurut Allah, gue kasih ke lu. Cuman kalau dia nggak baik buat lu, kenapa gue harus nyakitin hamba-hamba gue? Tapi kita juga brengsek. Kenapa kita selalu nyakitin perasaan Allah gitu kan? Bener. Tuh gue kadang kesel. Gue juga kesel sama diri gue sendiri. Nah, lu tuh paling parah. Nah, jadi gini kayak gue tuh emang selalu berpikir ke situ. Kalau misalkan gue nggak dapet pacar yang gue mau gitu. Maksudnya gue nggak dapet cewek yang udah selama ini gue idam-idamkan, gue kagumi gitu kan. Kenapa sih Allah nggak pernah ngasih dia ke gue? Tapi Allah selalu ngasih ke orang yang lain. Gini, apa yang terbaik buat orang belum tentu terbaik buat kita. Apa yang menurut terkadang apa yang menurut kita baik Belum tentu baik menurut menurut Allah. iya. Dan apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk menurut Allah gitu. Benar. Jadi gini, kalau misalnya kayak pacaran ya mutlak lah gitu kan, haram, nggak boleh gitu. Karena gini, seorang laki-laki kalau udah sebelum menikah bermaksiat sama Allah karena dia pacaran, karena dia berzina misalnya, berarti kan bakal jauh lebih mudah bermaksiat setelah menikah dong. Benar. Toh udah biasa gitu kan maksiat gitu. Nah kayak hubungan-hubungan yang haram-haram gitu karena akadnya bukan sama Allah gitu, akadnya antara manusia doang. Makanya jangan pernah berharap kepada selain Allah, ataupun jangan pernah berharap lebih deh minimal gitu. Jangan pernah berharap sama Allah gitu, karena kalau kalian berharap sama selain Allah, pasti bakal kecewa, pasti bakal sakit Jadi hati. emang tidak sangat dianjurkan untuk kayak buat apa sih berharap sama manusia walaupun ada hasilnya tapi enggak apa yang Allah berikan ke kita gitu. Iya benar. Sebenarnya gini, berharap boleh tapi jangan berlebihan gitu. Iya, Benar. sebenarnya lebih bener Simpelnya. lagi berharap boleh, cuman jangan lupa bersyukur. Ya Benar. buat apa sih lu berharap terus cuman lu nggak bersyukur? Ketika lu berharap dan harapan lu diberikan sama, maksudnya apa yang diberikan gitu, kalau lu nggak bersyukur ya sama aja, hasilnya Iya. gitu-gitu juga. Walaupun sad boy tapi harus tetap bersyukur. Benar. Jangan tiap hari kok ketemu ada teman gua sad boy. Dia tiap hari ketemu tuh manyun mulu, kerja ada manyun. Mending gitu mah ketemu. Gue gini. Iya emang gitu. Nah, apa bacanya? Tolol ya. Nah, terus kan kayak tadi nih, Allah itu kan menyelesaikan masalah kita dengan cara yang berbeda-beda. Nggak selalu apa yang kita minta terus Allah langsung kasih. Enak lah kalau dikasih. Kalau mau kayak gitu, kurang lah, nggak ada tantangannya. Allah itu menyelesaikan masalah kita dengan apa caranya? Caranya Allah kuatkan hati kita. Jadi kita bisa Allah kuatkan hati kita, Allah jernihkan pikiran kita biar kita jadi orang yang lebih kuat mentalnya, lebih jernih pikirannya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi saat ada masalah yang baru datang, kita udah biasa Udah gitu. kebal gitu. Udah biasa ngatasinnya karena bukan dikasih plek-plekan gitu doang gitu. Ya kalau Iya. misalkan kayak tadi yang lu ngomong kayak aduh kenapa sih utang gue masih gini. Nah, emang lu kata Allah bakal ngasih lu duit gitu dari langit turun. Karena kayak saya udah hijrah nih,
saya udah jadi anak-anak majelis taklim nih, tapi kenapa saya masih belum lebih kaya daripada sebelumnya? Pertanyaannya gini. Pengen dikemplang banget. Lu mampu gini. gak bos? Gitu. Iri bilang bos. Pertanyaannya gini, buat apa Allah ngasih sesuatu yang gak berharga untuk makhluk yang dia sayang? Dunia buat Allah, kalau menurut Allah dunia itu lebih baik daripada 1 biji zarah, Allah kasih ke orang-orang soleh. Tapi kenapa enggak? Karena dunia nggak ada apa-apanya buat Allah. Allah menjanjikan apa? Surga Firdaus yang paling tinggi, atau ya minimal surga Eden lah gitu kan. Masuk surga juga udah seneng lah. Iya, gitu loh. jelas gitu. Jangan melipir dulu gitu. Allah mudahin jalan di Siratal Mustaqim juga udah seneng kan gitu kan. Jadi buat orang-orang yang misalnya hijrah tapi buat bayar hutang, nggak ke situ lo kalau Enak kalau mau buat bayar hutang ya. Dulu kakek gue pernah ngomong sama gue. Gimana? Ngomong Tadi apa? kan gue dulu kan ngaji juga sama kakek gue kan, kayak gue selalu belajar agama sama kakek gue. Nah gue pernah nanya kan, kenapa sih kalau kita doa sama Allah nggak langsung ngabulin ke kita? Kakek gue ngomong kayak kakek gue tuh ngomongnya, kalau setiap doa dikabulin sama Allah, hidup tuh nggak bakal seru karena nggak ada tantangannya. Dan pasti tuh orang kalau setiap dikabulin, tenang besok dikabulin, jadi nggak ada bersyukur sama sekali. Doa juga gue dikabulin. Iya, jadi kayak kalau kayak doa tuh kayak jadi permainan. Masalahnya kalau setiap doa dikabulkan malah jadi permainan. Jadi nggak seru lagi. Ngentengin agama. Iya, jadi ngegampangin banget Allah, kayak tenang aja Allah masih dengerin gue, besok dikabulin lagi. Makanya oh iya dari situ bener juga ya, gue bilang dari situlah. Jadi kalau orang-orang ngomong parah banget ya Allah nggak pernah ngabulin doa-doa kita gini-gini. Kenapa sih kalau setiap gue doa nggak langsung hari itu juga dikabulin sama Allah? Sebenarnya kalau orang yang kayak gitu nggak ada ke Tuhan. Karena gini, ada orang yang mintanya mutlak blok-blokan itu. Ya Allah, saya mau saya lagi tenggelam nih, lagi di tengah laut gitu. Itu ada pulau di sana. Ya Allah, saya mau ke sana gitu. Ya Allah, saya nggak mau tenggelam, saya minimal ke pulau itu deh gitu. Tapi tenggelam. Nah, habis itu udah doa kayak gitu, Allah kasih apa? Allah kasih perahu, Allah kasih badan abot, Allah kasih pelampung. Tapi dia nggak minta, kenapa? Karena yang dia minta, dia mau di pulau itu, bukan dia mau naik perahu. Sedangkan pelampung. Allah udah kasih perahu nih, udah kasih pelampung nih, lu naik ke pelampung itu cara Allah mengabulkan doa gitu loh. Bukan secara plek-plekan lu dikasih apa yang lu mau gitu. Bener. Aja. Gue kalau ada di tempat itu ada pelampung, gue langsung naik pelampung. Ya kan, ini filosofi ibarat Iya, makanya gue mau ngomong kan, ya gitu. Gue di tempat itu. Oh iya. Ya masa ya udah mau tenggelam, udah bengek masih bertahan. ngapain tuh? nyolong Kan mau biasa, nyolong nih. kan udah Mau nyolong nih. tahu narasumber kita. 7. Sampai jam 7. 7. Oke, kita balik ke pertanyaan dari Mr. X. Gak usah ditanya jam. Mr. X ya. Itu dia lagi ada mau pamer jam hari ini tuh sebenarnya. Enggak juga. Tuh kan, iya begini gitu kan, tangan gini ya, seret. Ya, ini sponsor. Kok nggak dari tadi goyang gitu kan, sengaja pamer aja itu. Oh alah. Oke, jadi Awas, ini cepat. pertanyaan yang menurut gua kayak senjata dreaded, langsung pertanyaan sebenarnya langsung 4, cuman gua nggak mau langsung 4 karena biar durasinya panjang juga ini. Gua biar lama aja, biar susah ngeditnya. Kasihan ustaz kita, capek. Astagfirullahaladzim. Ustaz kita tuh Ya Mer gitu. Ustaz kita mau latihan. Iya. Kan mulai nggak jelas tuh pakai masker. Ya, jadi bagaimana kawan? Copot lagi. Gimana Ki? Iya, jadi kan gue pengen nanya, kan manusia tuh pasti diciptakan oleh Allah gitu kan. Benar. Udah Ya, pasti apa yang diciptakan oleh Tuhan lah gitu kan. Iya, apa misalnya orang yang ada di sini tuh semuanya diciptakan dari masih sama Tuhan gitu kan. Kayak Tuhan selalu ngasih kayak tumbuhan, hewan, manusia segala macam dong. Iya. Kayak kebutuhan apa segala macam gitu kan. Tembakau gitu. Iya, kebutuhan hidup tuh. Senyum. Pokok ya. Sabun. Nah, jadi yang gue pengen pertanyaan ke lu, Jai, dan ke Radit. Gue Ustadz pengen nanya. Radit. Enggak, gue mau jangan, Ustadz. jangan dipanggil Ustadz. Kurang dah. Bima. Enggak. Bimo, salah. Bim. Jai, Bim. Gua belum ada sertifikasinya untuk jadi Ustadz. Iya, jadi gue pengen nanyain. Asal manusia kan dari Tuhan. Dia kan diciptakan oleh Tuhan gitu kan. Ya guys, bener kan? Benar. Nah, Ya udah. di sini gue pengen nanya ke lu, Jai. Kenapa gimana?
Ada yang bisa saya bantu? Dengan apa? Dengan kayak gimana? Kayak lu kan sama gue kayak berbeda lagi agamanya gitu kan. Berarti ya beda lah. Beda lah gitu kan. Beda agama tapi tetap menyatu. Iya, tetap bersatu Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Nah, gitu. Benar. Cuman mungkin beda pendapat aja gitu kan. Stigma dari lu tentang agama lu kayak gini, stigma dari gue dan Rani tentang agama gue kayak gini gitu kan. Iya. Nah, yang pengen gue tanya, ribet nih orang. Enggak, ini temen gue. Nggak boleh, Temen gue coba. Nggak punya teman sepi lo. Iya, jadi lu percaya nggak sih adanya eksistensi Tuhan atau keberadaan Tuhan tuh dalam hidup lu percaya nggak adanya itu? Apa yang membuat lu percaya? Iya, apa yang membuat lu Asik, percaya? gua jadi kayak moderator. Moderatornya kebalik ya. Iya. Apa yang membuat lu percaya dan Adanya sampai Tuhan. saat ini lu masih mempercayai adanya Tuhan? Dan lagi lu percaya apa? Ini moderator. Pertanyaan terakhir kenapa itu? Hah? Pertanyaan terakhir gimana? Dan lagi percaya. Maksudnya? Percaya? Oh iya, ngerti paham. Besok nyari moderator lu Bukan mau jongkong kaget gua. 2 kali. 2 kali deh. lelah Ayo. biasa belum makan lapar ya. Nggak Gimana ada aja? sponsor makanan datang. Gimana aja? Durasi. Yuk. Kalau dibilang percaya sama apa tadi? Eksistensi Tuhan. Keberadaan lah. Keberadaan lah ya. Percaya. Hmm. Itu ya kalau gua ngomong mah Tuhan gua siapa? Tuhan gua Allah. Percayalah. Jadi kalau orang bilang Tuhan itu Yesus salah. Orang bilang Tuhan itu Yesus. Iya. Ini pandangan gue ya. Iya. Jangan pada ngehujat nih yang agama Kristen nih. Hmm. Kalau menurut gue sih enggak. Yesus tuh bukan Tuhan. Yesus tuh hanya cuman ibarat kata kayak pengutus yang menjaga kita di dunia. Yang tetap Tuhan tuh cuma Allah. Benar. Nggak ada 2 Tuhan, nggak ada. Nggak ada Tuhan tuh ada 4, nggak ada. Ya Tuhan satu doang. Sip-sipan kali ya. Iya, masa ya sip-sipan lu masuk pagi, Iya. gue malam, lu Lu sore siang, iya. gitu. Nggak mungkin. Tuhan tuh cuma satu, Allah. Kalau di Alkitab gue nemuin Yesus bilang, "Aku Tuhan, maka sembahlah aku gue siap masuk Kristen." Gue nggak tahu kok itu. Serius? Jangan menyambungkan Kristen ke gue. Kalau Yesus kan Kristen. Heeh. Nah, kalau di agamanya ada yang menyebut akulah Tuhan, selain Allah nih, selain Allah ada yang nyebut akulah Tuhan, maka sembahlah aku, gue siap masuk agama itu. Tapi lu siap. Serius, gue siap. Tapi lu pengennya sih Apa nih? Nyoba-nyoba. lu Nyoba-nyoba apa? Memeluk. memeluk agama lain. Agama. Iya, iya. memeluk agama lain. pengen gak sih? Bilang Oh, aja lah, bilang, nggak usah ditahan-tahan gitu lah. Terus dibantu kok. Santai aja. Apa? Kita tuh ngomong harus santai. Iya. Bisa nih sekarang nih. Kita harus menyusul, enggak? Ya, Oh, jangan iya. gitu. Saya nikahkan. Dengan seperangkat alat lunak. Oh, bukan. Kambing lah, bagusan dikit. Iya apa? Dibayar hutang. Kalau misalkan dibilang pengen memeluk agama lain, Punya ketertarikan lah gitu. Ada kesedikit ya, ada lah. Ada lah. Itu Oh. mah nggak usah disebut. Kalau gue boleh tahu nih agama apa Anjay? Jangan di sini lah. Nggak apa-apa, selalu cuek. Gak apa-apa, santai aja santai. Santai. Gue takutnya pada ngehujat. Enggak, tenang aja. Enggak juga lah. Itu kan pilihan lu. Oh iya. Islam gua pengen. Lu paling punya ketertarikan lu pengen belajar Islam lebih jauh. Udah, gue belajar sebenarnya sama Ustad. Wih. Di Villa Serpong. Kok mesti sebelah. Yang sama lu ya? Walah. Oh, bukan. Bukan. Ada Ustad di situ, gue lupa namanya siapa. Cipto. Lanjut balik ke pertanyaan. Cipto. nih. Gue najis. Ini bahasa apa nih? Gua kenapa inget dia jadi ya? Gini. DKM. Nih Cipto kan rajin sholat. Iya. Tapi orangnya begitu, pelit. Udah pelit makan es krim mulu. Papa buat saya, Pak. Sumpah nih gibah bayi ini mah. Enggak, train si Cipto itu kita sensor aja. Iya. Masalahnya ya kayak gitu aja. Pelit, rajin sholat gitu. Ya kita beli kita minta es krim. Hablum minallahnya bagus, hablum Kagak minannasnya boleh. enggak. Kamu ngapain gini? Oke, gini? kita lanjut lagi. Oke, Lanjut. maaf guys. Maaf ini Maaf kita iklan. ngegibah tadi barusan. Lanjut. Pertanyaan apa tadi dah? Ini. Oh, eksistensi Tuhan ya. Eksistensi Tuhan. Apa yang membuat lu percaya adanya Tuhan gitu? Kan tadi udah gue sebut. Oh ya, oke. Terus Lu. kan lanjutkan. Gua ntar bahasnya rada panjang. Oh, rada Pembahasan panjang. gua rada panjang. Kan Lanjut Ustadz nih lagi beda- yang dua lagi ya. Ustadz Iya, beda lanjut cerita. ya. Oke. Abisin dulu pertanyaan buat gue Ustadz dan ntar lu Dan dengerin. lu tahu nggak sih gini? Tahu nggak sih lu kemana manusia tuh Setelah meninggal. Setelah meninggal tuh kemana sih manusia? Di alam.
Maksudnya gimana ya? Kan ada yang pernah bilang gini, Jay. Ya gue nggak tahu ya, itu sebuah kiasan aja, sekedar biar senang aja. Setiap orang non muslim kalau dia meninggal itu pasti teman-temannya itu nih misalnya ada orang nih, bapaknya meninggal nih. Pasti orang ini punya temannya bakal bilang, "Udah tenang, bapak lu udah tenang di surga sana. Udah seneng, udah lebih bahagia di sana." Temen gitu. gue nggak kayak gitu di kalau meninggal. Iya. Biasa aja Pak, besok ada bapak lagi. Iya. Nah, itu biasa lah lu gitu. begitu nggak, Jay? Kalau misalnya ada yang meninggal, lu suka bilang udah tenang, dia misalnya bapak lu udah tenang di sana, udah tenang sama Sabar, gitu. Tuhan di surga sana gitu. Lu begitu nggak? Ya gue sih begitu sih paling, tapi gue omongannya gini, udah yang sabar, udah Atau sehat-sehat lah. Sana keluarga lu, teman-teman lu suka ngomong kayak gitu gak? Ya, kalau gue sih yang sering begitu, sering ngelayat sih gue. Yang udah raja ngelayat lah ya. Buset. Ya. Terus? Ya gue cuma bilang udah nggak usah nangisin, percuma nangisnya nggak bakal ngebalikin dia hidup lagi, gue gituin aja. Udah Tapi tenang maksudnya, tapi gue bilang udah tenang di sana deh, udah. Nah, tapi konteks di sananya itu di mana? Ya di kalau di Menurut agama gue tuh apakah alam langsung baka. apakah langsung surga gitu kan? Enggak dong, Enggak. nggak bisa begitu. Masih ada ini juga ya? Sekarang gini, manusia itu misalkan meninggal nih, misalkan kayak siapa ya, misalnya si Siti meninggal, Siti saha anjing. kita taruh Misalkan. kita taruh Iya. orang ini sama Siti. Ya kalau misalnya dia meninggal nih, ya udah dia nggak langsung naik surga, kan pasti dia melalui proses dulu. Oke. Kan kalau di agama Islam kan di Alam barzah. apa? Iya, alam barzah. Seleksi. Diseleksi Ditimbang. dulu itu. Hisab. Yang dikubur tuh. Yang Iya. ditanya tuh. Iya. Ya, pokoknya gitu lah. Man robuka gitu. Ditanya dulu gitu-gitu ya. Man Kayaknya rabbuka. di agama gue sama. Tapi Coba tanya sama guru lo. Tau gak? cuma Sopan nggak nanya kayak gitu? Apalagi Pertanyaan lu orang masih yang itu. udah dikenal. Tapi gitu, pertanyaan itu tuh, lu mampu nggak bos lewat ini semua? Lu mampu nggak bos lewat semua? Iya nih kok berenang. Iya, itu kan ditanya sama malaikat kanan Malaikat. akhir kan. Dia tanya malaikat lah. Ya kalau gue mah ya enggak, ya kayaknya semua manusia meninggal kayaknya harus melalui proses deh. Yang Iya, pertama nggak bisa langsung. ditanyain, habis itu mungkin dia harus menebus dosa-dosa dia sama hidup. Itu enggak gua tahu ya. Mempertanggungjawabkan. Kan kalau di Islam kan Bertanggung pembersihannya di neraka dulu, Dia baru ya naik pasti ke kayak surga. semua deh. Ya maksudnya Iya. sekarang gini. Mungkin nanya apaan lu? Iya, Iya. Gak usah deh. Apa sih lu? Gak jelas. Makanya gue udah bilang ke lu kan. Nyawa moderator tuh yang Gratis ini mah masalahnya. ada. Lu ngomong ke gue pasti ada, tenang aja. Udah nih lanjut nih ya. Iya. Lanjut. Yang Intinya terakhir nih gitu. Jay Tapi pertanyaan. ntar dulu. Apaan? Belum selesai. Oke. Oke. Habis dari Oke. neraka. Udah tungguin tuh. Kan nggak mungkin langsung ke surga. Bisa neraka enak Boleh banget aja. kayak gitu kan. Mulai malam memang. Pasti kita semua nungguin semua manusia bareng Iya. masuk Baris surga. nih kita nih, baris. Iya, udah ada geng-gengnya lah. Siap! Roh! Nggak gitu konsepnya. Tolong ini mah. Siap malaikat. Gitu. Chinese semua tuh, lu mampu nggak bos? Bilang semua. Ini bilang bos. Gitu. Ya gue takutnya gitu. Ada misalnya kita ketemu teman kita walaupun kita nggak tahu kan teman kita di sana kayak gimana mukanya kan. Ya cita. Iri bilang bos, gitu kan nggak mungkin dia bilang. Dia di Tapi surga. pernah nggak Pasti lu bakal kebayang? sibuk sama dirinya sendiri. Pernah nggak lu ngebayang gitu kayak misalnya kita mati nih. Misalkan siapa gitu Lu dulu aja deh. yang mati Ibarat kayak kata gua, bukan ibarat kata. Enggak, Kita kita ngomongin ngomongin mati, dulu. gue takut ya gue. Kita ngomongin dulu nih, contohnya nih ya. Misalnya di antara kita ada mati dulu. Terus satu nyusul. Nah, di alam itu gue penasaran. Pas nanti kita meninggal, kita ketemu misalnya bisa ketemu lagi apa enggak gitu doang. Bisa ketemu tapi nggak bakal narik dia ikut ngajak gitu. Bisa, Karena udah bisa bukan, narik. bisa cuman Sekarang enggak gini. banyak pertimbangan ya Dit. Bukan. Iya pasti. Kalau yang gua maksud tuh kayak kita ketemu nih. Oke, kalau kita bisa ketemu, maksudnya masih inget gak kejadian-kejadian pas kita hidup? Masih Ingat, Masih ingat ingat. banget. Karena dia kalau- bisa nunjuk juga kayaknya. Iya. Sekibat kata misalkan Wah, lu punya utang lo. Oh, boleh lu surga lu. Enggak boleh lu. oh bisa kayak gitu ya. Bisa, karena lu punya utang 1 perak pun nggak bisa masuk surga kalau di Islam. Tapi di agama Udah, kejepit.
Tapi kalau di agama Islam katanya kalau misalkan orang meninggal nih. Tapi ini almarhum temen gua nih. Iya. Waktu itu habis meninggal gue disuruh tanyain ke orang satu-satu gitu ya. Ada punya utang apa enggak? Punya utang apa enggak? Punya sangkutan. Iya. apa enggak? Iya, terus Makanya. ditanya satu-satu kan. Terus gue bingung mau jawab apa. Gue bingung. Utang tuh bisa diikhlasin. Bisa dikasih Secara akad ya? maksudnya gini. Tapi kalau Enggak gini satu-satu ini. Iya. Temennya banyak masalahnya. Mesti ditanya satu-satu kan Tapi gue nih, misalkan lu ngutang sama orang, lu meninggal gitu kan. Nah, misalkan orang tua kita kan nggak tahu kita utang sama siapa aja. Iya. Terus kalau misalkan nggak ada orang gitu masih nggak ikhlas gimana tuh? Nah, itu ya mau nggak mau ya Oh, udah enggak. kita lunasin aja lah. jadi orang tuanya yang lunasin atau sanak saudaranya atau siapanya yang lunasin. Jadi Kok nggak temen lah atau diri gitu tuh. makanya jangan berhutang. Iya. Dan nih, Ya enggak, sekarang gini, lu bilang makanya jangan berhutang. Usahakan. Dia moderator diam di Berusaha tim mau jangan debat dulu berhutang. nih. Ya kalau emang kepepet nggak punya uang. Ya, itu beda lagi. Ya. Nah, iya kalau bisa ya kalau yang punya sangkutan bayar lah kita ini. Padahal Yang utang jangan lebih Ini- galak. Yang ini utang juga- jangan lebih galak daripada yang nagih lah. Ini ya gitu. ini juga buat kode yang ngutang lah sama teman kita gitu. Iya. Kalau Tolong nih, nonton sumpah. silakan tolong bayar. kalau bisa gue libut duit banget sumpah nih. Lu nih. Lu bocah pondok jagung nih, bayar apa? Jangan Kemarin lu ke Bali gue di Snapgram. Parah banget lu, sumpah. Itu duit di gua. Jangan curhat kawan. kasihan. Santai-santai. Ya, Santai ya. intinya sekarang gini. Ya kalau Ya misalnya salah gitu. kalau dia nggak mau lunasin, Ah. ikhlasin. Iya, ikhlas. Belajar ikhlas. Ikhlas mah ikhlas Sekarang cuman nggak, sekarang nominalnya. Gede. Sekarang gini, belajar ikhlas aja dulu. Mm. Kalau emang nggak bisa ya udah jangan. Jangan Iya. coba-coba. Kita belajar. lanjut ke pertanyaan selanjutnya, oke? Nggak bisa. Apa alasan lu milih agama lu, agama yang lu jalan tuh sampai sekarang apa alasan lu gitu? Gua nggak bisa memilih agama itu. Ya gua mengikutinya aja. Sebenarnya kalau misalkan di pertanyaan apa tadi? Alasan gua memilih Kenapa lu agama. Iya. Kenapa gua Kenapa memilih lu masih agama memeluk gua? agama Ibarat itu? kata Iya, sekarang masih kalau- menjalani sampai sekarang. Ya gue mengikuti aja karena sekarang kan tadi seperti yang dia bilang kan boleh pindah agama ntar saat berkeluarga. Sekarang posisi gini, gue masih hidup dibiayain keluarga, ya gue harus bisa menghormati keluarga gue. Kalau gue nggak bisa menghormatin keluarga gue, artinya gue nggak bisa menghormatin Allah. Tapi kalau Simple things kan. tapi kalau seandainya lu suatu saat ngomong gitu ke nyokap bokap lu, gue mau pindah agama, kira-kira jawabannya apa? Gue nggak bisa menentukan jawabannya. Menurut lu, yang lu kira-kira gitu, yang sampai Jai, bikin lu fuck you. goblok. Maksudnya yang sampai bikin lu sekarang masih memeluk agama yang sama istilahnya gitu. Kalau emang alasan lu itu. Kalau gue sih lebih prefer nanti kalau misalkan gue udah bisa cari uang, udah berkeluarga, Udah bisa menghidupi diri sendiri ya? Iya, udah bisa, udah pokoknya udah hidup sendiri. Benar. Itu. Kalau misalkan selagi kita hidup sama orang tua, ikutin dulu aja peraturannya. Benar. Nanti ada saat 5 menit lagi, mending jelasin lagi. Udah, Bang, ini ya? sisanya Iya, ke 5 menit gua lagi. aja kan tentang agama gua aja nih. Iya, oke. Gampang itu aja. 5 menit ya? Jadi intinya Iya. gini aja nih ya. Selagi masih hidup sama orang tua, ikutin peraturannya dulu. Benar. Nanti kalau udah sendiri baru deh lu bebas. Tapi gua tar lu, udah nih, bentar nih ya. Gua pengen nanya ke lu. Apa lu percaya nggak sama keberadaan Tuhan? Ini singkat aja nih. Ah. Langsung singkat Sama kenapa alasan apa? Pasti gimana? Kenapa alasan Wah, ini enggak bisa singkat ini mah. Ya udah lanjut. pokoknya itu pokoknya kenapa Diam apa kaki? Apa alasan lu milih agama sampai sekarang? Milih agama yang lu anut sampai sekarang? Jangan chattingan dulu. Bentar. Sedang mengomongi agama dosa nak. Gini. Sebenarnya ini nggak bisa jadi pembahasan yang singkat gitu ya. Iya, sebenarnya luas. Cuman karena kita keterbatasan dengan waktu. Cuma Gini, nanti gini. ada part 2-nya mungkin lah ya. Nah, gini. Gue bahas dari awal ya. Gue bahas dari terbentuknya alam semesta. Kemungkinan dari gini. Kenapa gue bisa percaya adanya Tuhan? Karena adanya alam semesta. Gak mungkin alam semesta itu terjadi dengan kebetulan atau ketidaksengajaan. Karena gue tuh tolol. Gue akademis tuh goblok banget, parah. Ya, Ya. ngomongin halusan dikit lah. Ya pokoknya ya kita ceplos-ceplos aja lah gitu. Ceplos-ceplos Gue ya. goblok banget, parah. Bisa Bego dibilang. banget gitu sampai Ih, sekarang parah, ya. Parah, gue Luar goblok biasa banget. emang, akhirnya dia sadar. Tapi gue setengahnya gue tahu satu statement. Kalau kemungkinan alam semesta itu terjadi karena kebetulan, karena ketidaksengajaan, itu cuma 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3.
Itu lu pinter ngomongin matematika. Enggak, gue tau lah Tapi pokoknya. bego. Itu doang yang gue tahu. Ya udah, Dan lanjut. Dan itu kalau dikalkulasiin kurang lebih mendekati 0, bahkan lebih dekat daripada antara 1 dengan 0. Jadi hampir tidak mungkin kalau alam semesta 0,00 itu gitu lah ya. hampir tidak mungkin alam semesta itu terjadi karena ketidaksengajaan. Itu alam semesta. Udah takdir. Manusia, kenapa gue bisa percaya adanya Tuhan? Kita bahas dari 3 hal nih. Yang pertama dari secara ilmiah. Tai. Misalnya, tai nggak mungkin ada kalau nggak ada hewannya. Pup aja. Kotoran nggak akan mungkin Nggak, ada kotoran. kalau nggak ada hewannya atau nggak ada manusianya. Kotoran unta deh. Lu pernah lihat Nggak. di daerah lu ada kotoran unta? Nggak pernah kan? Gak pernah lah. Karena nggak ada untanya kan? Ya emang ada Nah orang itu dia. tanya. Nggak mungkin ada manusia kalau nggak ada yang menciptakan dia, Ya itu. yaitu Tuhan. Itu satu. Yang kedua, secara pengalaman. Kita kalau minta sesuatu doa ke siapa? Ke Tuhan. Lah. Jelas. Ya masih ke emak bapak kita. Dan apa yang kita doa, apa yang kita minta belum tentu orang lain tahu kan? Bahkan keluarga kita sendiri, orang tua kita sendiri belum tentu tahu apa yang kita minta. Sedangkan gue meminta sesuatu yang orang tua gue nggak tahu, teman-teman gue nggak tahu, siapapun nggak tahu, terus dikabulkan, dikasih, gitu. Ini secara pengalaman ya, dikasih gitu. Nah itu yang buat gue, oh iya bener, Allah itu ada, Tuhan itu ada. Dan ya ini mutlak gitu, ada gitu. Nah terus kalau tadi apa aja dah? Buat diatur Oh, lebih alasan ya? ngantuk sebenarnya itu batas merah itu. Alasan gue memilih agama ini, Nggak ada suara. menurut gue kalau kita bahas dari awal nih ya, adanya manusia kalau secara biologi karena evolusi dari apa? Monyet, Monyet, ya kan? purba. Dari monyet. Bapak muka monyet. Sekarang gini, paus itu adalah binatang evolusi dari salah satu dinosaurus, gue lupa namanya apa. Brontosaurus. Nah, pertanyaan gue, sampai sekarang apa masih ada dinosaurus itu? Ya nggak ada lah. Nggak ada, adanya pausnya kan? Kalau ada kita udah hidup Mati. nyaman. Udah pausnya doang nih yang ada. Ya paus. Berarti kalau ada evolusi, misalnya manusia itu adalah evolusi dari monyet, berarti sekarang nggak mungkin ada monyet. Karena udah evolusi semua dong, Ada iya. ya kan? Itu satu. Yang bikin gua, tapi sekarang masih ada monyet, berarti manusia bukan dari evolusi. Ya soalnya gini, pas mau mungkin bosan kali ya nggak muka monyet. Jadi emang harus ada ini perkembangan yang baru lagi. Ya lah ya kayaknya yang ini sekedar bercandaan doang, kayaknya bosan gitu. Iya bisa jadi. Ya lah manusia. Lanjut. Nah. Monyet begini. Habis itu kan itu yang bikin gua kenapa percaya adanya Tuhan. Pasti ada Tuhan yang menciptakan manusia. Nah, kalau dibilang alasan kenapa gue memilih agama Islam, karena buat gue gini, gini, lu beli HP, lu beli laptop, lu beli TV gitu. Yang datang apaan aja? TV-nya, HP misalnya, lu beli HP nih, apaan aja yang lu dapetin, apaan aja? HP-nya, HP casan, casan, Kardus. kardus, dalamnya apa lagi? duit asuransi. Mana ada orang beli HP duit aja. Apaan lagi? Enggak dapat door prize. Apaan lagi selain itu? Headset. Ya paling buku Casan. panduan lah. Nah, itu dia, buku panduan, manual book. Manusia, nih di agama gua, menurut gua manual book gua adalah manual book paling bener. Lu kalau baca buku, lu beli buku nih, pasti ada yang kayak kalau ada kritik dan saran bisa hubungi nomor ini, email di sini, bener kan? Kalau manusia ngubunginnya kemana? Nah, manual book manusia itu nggak mungkin salah. Nah, bisa dijelasin. Manual booknya manusia itu ada di Al-Quran misalnya. Ada Al-Quran, ada Alkitab. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil. Nah, itu Al-Quran kan. Nah, kalau manusia, kenapa gue memilih agama ini? Agama Islam itu kitabnya Al-Quran. Nah, dengan kitab Al-Quran ini, buat gue kitab Al-Quran ini adalah kitab yang paling benar. Kenapa? Karena disebutin di Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitabu. Ini kitab Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Terus mungkin ada orang, wah gila, pede banget sih Al-Qur'an bilang kayak gitu, pede banget, emang nggak mungkin ada kesalahan. Dilanjutin di Al-Baqarah ayat 23, wa idh kuntum mimma nazzalna ala abdina fa'tu bis surati bimithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya jika memang kamu intinya gini, jika kamu masih meragukan
kitab ini yang kami berikan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengan Al-Quran antara nih ada 114 surat, pilih deh mau menyamai atau miripin surat yang mana gitu. Surat paling pendek deh Al-Asr misalnya 3 ayat tuh, bisa nggak bikin yang semisal dengan Al-Quran gitu? Kalau bisa, kalau nggak bisa nih kalau sendiri, kalau nggak bisa wad'u syuhada, ajaklah teman-teman atau ajaklah penolong-penolongmu min dunillah selain Allah, kalau memang kamu orang-orang yang benar. Ayat itu adalah ayat yang paling buat gue, ayat yang iya bener, ini kitab gue, ini yang paling buat gue, ini yang paling bener buat gue, karena nggak ada keraguan di dalamnya dan nggak ada kesalahan sedikit pun yang ada di Al-Quran gitu. Dan bahkan gue sampai berani bilang kalau sampai ada satu orang yang bisa menyerupai yang bisa membuat satu surah mirip dengan Al-Quran, gue ikutin ajarannya. Dan kalau gue bisa menemukan satu kesalahan di Al-Quran, gue keluar dari agama Islam. Oke. Nah, itu dia. Mantap juga. Gua sama kayak dia. Mau dicocok jadi ustad? Enggak. Gue dari tadi yang ketawa Ya, karena gue oke. liat dia ustad. Sama kayak dia jawaban gue mah. Lu bahas apa aja lu? belum Enggak, udah. Enggak, karena terbatas waktu sudah lah ya. Nanti ada part Nanti 2. gua ngejelasinnya di komen aja, oke guys? Enggak, kita ada karena part 2-nya. Soalnya kita mendatangkan orang sesuatu. Waduh. Kayaknya harus datangin orang juga deh. Pastur. Pastor. Nyewa banyak kan kenal lu. Ya kan gereja banyak lu panggil-panggilin kok biksu Udah. dah. Gua udah kenal. Boleh. Tutup apa? Gimana nih? Ya udah. Ya, udah puas belum nih sama jawabannya? Ya, kalau gua udah sangat puas karena Gua sekarang dia mendengarkan. Intinya gini, semoga ya kalian juga yang nonton dapat ilmu dari kita, Iya, kita juga dan semoga baliknya. dari penonton juga nggak ada salah pahamnya. Iya. Oke, jadi di Kalau sini misalkan emang ada salah paham ya, artinya otak mereka yang bermasalah. Oke, di sini gua nggak bilang gua adalah orang yang paling benar. Oke, Di kita sini semua gue juga sama. masih belajar banyak. Kita Sama. bejat. Heeh. Di sini lu bilang pandangan gue cuma dari Islam. Enggak, gue belajar Al-Quran, gue juga belajar Alkitab. Kita fair-fairan aja nih. Gue belajar Al-Quran dan gue belajar Alkitab. Bukan Enggak. membandingkan atau Belum menistakan. Kitab suci gua mana? Ya, maksudnya Alkitab-kitab yang lain juga gitu. Ya Kan cuma besok beli ya? Hah? Besok beli. Nah, itu dia susah belinya di mana sih? Hah? Belinya di mana? Gue belajar online doang. Paling Online? aplikasi doang. Oh iya, oke. Ya. Siap. Kan udah aman. gua bilang, zaman teknologi udah canggih. Nih, kalau lu bilang gue belajar, lu mah ngeliatnya cuma dari pandangan Al-Quran. Gue lihat dari pandangan Al-Quran, gue juga belajar dari Alkitab gitu kan. Jadi kalau dibilang gue paling benar, enggak. Kita ini apa yang kita tahu, ilmu kita yang udah kita pelajari masing-masing. Saling belajar lah, memahami. Di sini gue nggak mau melakukan penistaan agama, apalagi melecehkan agama selain Islam atau agama yang lainnya. Intinya, gue juga nggak Iya, bukan mengucilkan agama lain. Tapi di sini gue cuma mau sharing dan gue pengen tahu apa sih yang ada di agama lain yang nggak ada di agama gue tuh apa, dan apa Iya. yang ada di, dan gue pengen ngasih tahu ke kalian apa yang ada di agama gue yang nggak ada di agama orang lain gitu. Bener. Saling memberi Jadi edukasi. kalau bisa mulai sekarang saling menghargai, saling memahami dan jangan rasis-rasis lagi lah. Benar. Ras juga nggak ada gunanya buat kalian. Sama, dan kalau misalkan gue juga pernah ngerasain ras kayak gitu. Pernah berbicara ke orang yang tidak senonoh gitu kan. Ya, Jadi Gua tahu tuh ceritanya itu. sama-sama belajar aja, sama-sama menghargai. Intinya kalau misalkan Intinya- ada netizen yang ngomong, "Alah lu belajar gini doang." Iya. Mendingan yang ngomong kayak gitu lu datang Aduh, deh bangku gak, Bos? ke rumah nih. Rumah dia aja deh, lu datang lu lihat deh belajar. Kalau mau ngirim sponsor juga Boleh? boleh. Kita terbuka untuk sponsor ya. Kalau bisa kemeja lah ya, sponsor kemeja nih biar keren begitu. Dasar, Boleh tuh, benar, ke meja. Dasar manusia nggak modal. Nih, depo bangunan juga boleh nih. Depo bangunan. Emang di depo bangunan tuh? Iya. Nggak modal. Jelek Oh iya, banget. depo bangunan. Ya udah, Oke ya, jadi mempersingkat waktu balik aja. lagi, kalau kalian merasa ini adalah konten yang sangat sensitif dan kalian nggak suka, Boleh di boleh di close. Boleh di Gitu ya. Dan unlike lah. kalau memang kalau emang tadi gua ada salah bawain ayat, salah dalil apa segala macem, tolong ya, dimaafkan. Tolong dimaafkan, tolong dibenarkan juga mungkin di komen. Jangan nge-hate. Jadi kalau Sama-sama belajar lah kita. kita juga sama-sama belajar. Jadi buat
kalian yang punya teman agamanya beda, ya jangan dimusuhin, jangan dijauhin. Boleh diajak ke sini ya. Kita ngobrol Wush, bareng. gak gitu juga sih kayaknya. Oke, karena emang Oke. mempersingkat waktu juga. Nah, oke, jadi buat menutup kali langsung ya. Tutup aja langsung. Daripada makin ngelantur nih, takutnya Iya. baku hantam kan gak enak nih. Iya, dah habis ini kayak baku hantam di belakang kamera. Oke, jadi buat thank you buat Jaya. Thank you. Thank you juga buat Rizky. Thank you Jai. Makasih udah datang ke sini, oke? Ini saya Ya, sempat- besok-besok jangan lagi ya. Bukan. Enggak, saya menyempatkan jadwal karena saya ada meeting habis ini. Wih, Oke, si sorry aja sibuk. nih. Silakan Oke. ditutup Mas Radit. Oke, kalau gitu RAD Podcast signing out.